Oke, selamat siang teman-teman. Apa kabarnya? Kita jumpa lagi nih, teman-teman peserta PSU Wish Learning Academy. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya, dan jangan lupa selalu menjalankan protokol kesehatannya. Oke? Selamat datang di training kita sore hari ini. Jangan lupa untuk menyalakan kameranya, memasang virtual background kalau udah dapet, dan terus ikuti rangkaian acara pada hari ini. Oke? Nah, kita sudah hari ketiga nih, masih dalam tema besar kita hari ini, yaitu thinking. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai creative thinking dan problem solving, serta design thinking for entrepreneur. Saya akan coba perkenalkan fasilitator kita, dan materi hari ini tadi yang udah di depan tadi sempat saya sebutkan tentang innovative thinking. Pembicaranya juga teman-teman sudah pada tahu yang kemarin ikut 2 sesi di awal, yaitu Bapak Agus Gunawan dan Bapak Yoke Pribadi Cornarius. Mereka ini merupakan senior konsultan dan trainer dari PT Jamiko Karya Kreasi. Oke, saya serahkan waktu dan tempatnya ke Pak Agus dan Pak Yoke ya, untuk membawakan materi kita hari ini mengenai innovative thinking. Oke, terima kasih Oke, Pak Romi. siap. Selamat menyimak untuk teman-teman, semoga bermanfaat materi hari ini buat kita semua ya. Monggo Pak Agus, Pak Yoke. Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore juga Pak Agus ya. Kita satu tim lagi untuk menyampaikan materi mengenai innovative thinking. Oke, jadi saya nggak banyak pengantarnya nih. Mungkin dari Pak Agus ada yang mau disampaikan dulu sebagai pengantarnya. Pak Agus, silakan. Oke, jadi teman-teman sekali lagi di momen hari ini, kalaupun tidak ada yang ikut yang 2 pertemuan kemarin tidak masalah, karena Talent HRM juga sudah menyediakannya di YouTube, bisa dilihat. Tidak langsung berhubungan langsung satu pertemuan dengan pertemuan lain, tetapi ada satu konsep yang sama, yaitu kita mencoba diskusi gimana caranya merubah pola pikir. Nah, pola pikir hari ini dipakai untuk innovative thinking, itu ya, Pak? Ya, benar. Seperti itu. Oke, dan untuk teman-teman yang kemarin sudah ikut, ya tentunya ini akan menjadi lebih lengkap lagi ya, bagus ya. Betul, betul. Ternyata pola pikirnya begitu dirubah sedikit bisa ke cabang yang berbeda gitu ya. Hasilnya berbeda ya ternyata, biarpun kemarin kita udah sempat bahas konsepnya itu Didi ya, bagus ya. Mungkin teman-teman yang belum ikut 2 pertemuan awal, ya bertanya-tanya juga nih, apa itu Didi gitu ya. Dan buat teman-teman yang sudah ikut, nah ini akan dipertajam gitu, bahwa kita bisa menggunakan Didi untuk berbagai kebutuhan. Nah, seperti itu ya Pak Agus ya. Iya. Kali ini khusus untuk inovatif ya. Iya, yes, benar banget gitu ya. Inovatif itu apa sih Pak Yoga? Nah, inovasi kalau yang dipikirkan oleh saya gitu ya, paling pertama adalah sesuatu yang baru. Nah, tapi kalau kita hanya bicara sesuatu yang baru kayaknya kurang ya Pak Agus ya. Nah, jadi mungkin saya coba tambahkan gitu ya, yang namanya inovatif itu ternyata value-nya yang baru, Pak Agus, ya, suatu proses untuk menciptakan value yang baru. Nilai yang baru gitu ya. Nilai baru ini seperti apa ya? Yang jelas bukan nilai uang ya, misalnya kayak kripto, bukan spesifik mata uang seperti itu ya. Biarpun itu kripto bisa kita bilang sebagai suatu inovasi ya Pak Agus ya, tapi yang kita maksud di sini bukan hanya dinilai oleh uang ya, tapi sesuatu yang memberikan manfaat ya. Anggaplah kalau kita bicara berbisnis, artinya untuk si konsumen yang kita tuju ya, kita menjual produk kita, dia itu akan memperoleh manfaat yang sebelumnya dia belum pernah dapat manfaat ini. Nah, itu yang kita maksud dengan inovatif dan new value-nya itu. Oke. Nah, dan boleh juga saya tambahkan gitu ya, proses untuk menciptakan new value. Di sini sudah ada nih prosesnya. Prosesnya itu apa saja? Kalau kita lihat ternyata bisa dibagi 3 nih, Agus ya. Applying new processes ya. Jadi prosesnya yang benar-benar baru kita coba gunakan, atau tekniknya yang baru. Prosesnya sama ya, tapi tekniknya yang baru gitu. Yes, betul ya. Dan
juga yang ketiga ada establishing successful ideas, ya. Ide-idenya yang memang bisa berhasil itu yang kita perkuat, seperti itu ternyata prosesnya Pak Agus. Tapi ini teorinya pusing nih Pak Yuka nih. Kira-kira gimana? Ada kasih contoh nggak ini? Nah, paling gampang memang kita coba lihat dari studi kasusnya ya Pak Agus ya. Seperti yang kemarin sudah kita coba, kalau di pertemuan pertama kita ada gamifikasi gitu kan ya. Nah, untuk pertemuan kedua kita pakai studi kasus ya mengenai design thinking ya. Ceritanya dari satu orang yang mau membangun bisnis, dia bilang, nah kebetulan di yang kemarin design thinking juga nyinggung nih sedikit tentang inovasi, tapi belum sempat dibahas inovasinya seperti apa gitu ya. Sehingga yang baru dibahas di design thinking kemarin adalah kalau saya mau mengetahui kebutuhan pelanggan itu harus bagaimana ya. Dia bilang secara kesimpulannya adalah ya ciptain sesuatu yang inovatif. Nah, tapi kan gimana nih gitu ya inovatifnya. Di sini kita udah ada, secara teori juga aduh bingung, udah deh kita nonton aja dulu ya untuk si studi kasusnya. Oke. Nah, seperti biasa teman-teman, ketika settingnya ini kelas seperti ini artinya adalah kita dalam mode belajar. Ya, dan nanti ada ketemu dengan tokoh-tokoh yang berhadapan secara langsung di dunia nyatanya seperti itu. Oke. Nah, kita lihat dulu contoh kasusnya. Nah, di sini kita ada suatu cerita ya, di mana mungkin beberapa teman juga mengalami hal yang sama, bahwa dia tinggal sendirian di apartemen studio. Ya, apartemen studio itu biasanya tipe 21 misalnya. Mungkin memang belum menikah gitu ya, atau mungkin masih kuliah, masih sekolah gitu ya, sehingga ya udah tinggal sendirian no problem gitu ya. Kebetulan dalam settingnya ini dia sudah bekerja, dan ketika bekerja anggaplah ini belum ada pandemi gitu ya, sehingga dia kerjanya pukul 6 pagi sampai dengan pukul 7 sore, 7 malam ya. Jam 6 ini maksudnya dia berangkatnya, kemudian jam 7 malam itu nyampe apartemennya. Ya, pasti udah capek banget deh jam segitu ya Pak Agus ya. Berarti ini kerjanya bukan di pusat kota Jakarta. Jam 6 sampai jam 7. Bukan jam 5 sampai jam 10 malam. Luar biasa ya. Ini saya settingnya di Bandung aja Pak Agus ya. Kebetulan Bandung itu kan nggak terlalu macet gitu ya. Kalau di Jakarta ya saya harus nulisnya itu jam 10 malam bener ya. Paginya lebih subuh, ya pulangnya lebih malam. Tapi oke lah, kita sesuaikan gitu ya dengan kondisinya di sini. Tapi sebetulnya prinsipnya nggak beda juga ya, mau posisinya dimanapun, kesulitan-kesulitan seperti ini atau kejadian seperti ini pasti dialami juga oleh teman-teman yang sudah bekerja gitu ya. Kita nggak tahu gitu ya nanti apakah boleh WFH sepenuhnya atau mungkin kembali lagi jadi WFO gitu ya. Nah, I don't know gitu ya. Dan juga ketika kita bicara dia udah bekerja seharian, nyampe apartemen ya, pasti ingin tempat tinggalnya itu berapapun itu dari kita, ingin tempat tinggal kita bersih. Tapi selalu alasannya ada, aduh saya udah capek nih, nggak ada tenaga gitu ya, nggak sanggup buat ngebersihin gitu ya. Ya kalau saya sih sebetulnya alasan aja Pak Agus gitu ya, aduh males bersihin gitu ya, ngomongnya aja nggak ada tenaga padahal males gitu ya. Nah, tapi teman-teman yang lain mungkin beda cerita gitu ya, memang benar-benar capek ya, pekerjaannya lebih banyak fisik gitu ya, kemudian di jalan juga harus pakai motor misalnya keanginan, wah memang itu capeknya luar biasa ya, seperti itu. Tapi ini saya sama nih, Pak, sama si ibu yang di kartun ini. Saya nggak bisa ada debu. Kalau ada debu, itu bersin-bersin terus. Alergi juga. Sakit. Ya. Jadi, sudah pulang, capek, kepepet juga ini harus. Iya, harus ya. Ternyata mau nggak mau gitu ya. Karena memang kebetulan saya mungkin nggak terlalu sensitif kayak Pak Agus gitu ya. Ada debu ya bisa hati-hati gitu ya, tapi nggak separah itu gitu ya. Jadi nggak dibersihin, no problem lah gitu kan ya. Tapi memang banyak juga yang mengalami kesulitan. Aduh ini kalau nggak benar-benar bersih, saya nggak akan bisa tidur deh gitu kan ya. Nah makanya dia memaksakan untuk membersihkan tempat tinggalnya, apartemennya, biarpun kecil, ya. Tapi ya dengan kesulitan yang ada seperti ini, tentunya
kalau kita bilang menjadi suatu peluang usaha yang baru ya, bagus ya. Peluang yang bisa dilirik oleh pebisnis ini apa yang bisa saya jawab nih dari kesulitan si pengguna ini ya. Kemarin kita udah bahas istilahnya itu pain point Pak Agus ya. Seperti itu. Pain point itu gimana sih? Ya. Pada prinsipnya adalah sesuatu yang menyusahkan ya, menyulitkan si konsumen ya. Dia perlu jawabannya tapi masih belum ada. Nah, itu yang kita sebut dengan pain point Pak Agus. Okay. Jadi jangan-jangan kita ciptakan sebuah nilai di mana nilai dari produk kita itu bisa menghilangkan pain atau penderitaannya si ibu ini gitu ya. Nah, ide bagus banget, bagus ya, bahwa penderitaannya dia nggak ada tenaga untuk bersihin kamarnya. Sekarang kita coba selesaikan dengan solusi ini. Nah, itulah yang akan kita jawab dalam proses inovatif thinking ini. Seperti itu, Pak Agus. Kita lanjut ceritanya. Nah, jadi ya teman-teman juga pasti tahu gitu ya, bersihinnya si ibu ini adalah pakai kain pel ya, dilap satu-satu, diseka lantainya gitu kan ya, atau permukaan lainnya dia sekain pakai kain pel ya, celupin ke ember, diperes gitu kan ya, sabunnya juga di embernya, di air di embernya, sehingga tangannya bisa jadi panas atau mungkin alergi gitu ya, mungkin kayak Pak Agus sudah alergi debu, tangannya juga alergi lagi dengan sabun, udah parah banget deh gitu ya, pokoknya rusak begitu ya. Iya, begitu ngelap langsung deh kayak demam gitu kan ya, bahkan mungkin saya nggak mau kasar tangannya gitu kan ya, jadi saya nggak pengen sebetulnya meras gitu ya, tenaganya juga nggak ada gitu ya, belum lagi kalau saya agak flebor gitu ya, embernya lagi ngepel-ngepel, ketendang, bagus, tumpah, ada panjang ceritanya seperti itu ya. Jongkok-jongkok, iya, jongkok-jongkok. Kalau saya sih masih oke, tapi mohon maaf ya Pak Agus ya, Pak Agus kalau suruh ngepel jongkok, sanggup nggak Pak Agus? Pinggang saya nggak kuat nih. Nah itu dia ya, keganjal ya Pak Agus ya, keganjal juga sama yang depannya gitu ya, sama sih saya juga. Ini depannya ada sedikit. Wah, kalau jongkok-jongkok, waduh, nyepel memang paling menderita itu. Kalau nyapu, makanya saya nggak masalah. Tapi ya benar nih, mirip si ibu ini. Kalau saya bisa ngepel, ini menderita nih saya. Makanya sangat wajar gitu ya, kalau kita mencari alat pel lain yang lebih praktis seperti itu ya. Tapi ini kan cerita di masa lalu belum ada solusi lain gitu ya. Hanya ada kain pel seperti ini. Ya. Makanya ini yang kita sebut menjadi suatu peluang bagi pebisnis untuk menciptakan produk yang bisa menjawab pain point dari si ibu ini, gitu ya. Nah, kita masuk ke mode belajarnya lagi. Nah, kemarin kita udah bahas kerangka berpikirnya itu ada didik, ya. Didik ada define, identify, discuss, dan interpret. Bagus, boleh nggak diceritain sedikit tentang didik yang kemarin udah kita bahas? Dengan kata lain, pada saat kita melakukan atau dengar apapun, mengobservasi apapun, kita coba berpikir dengan konsep didik itu ya kemarin ya. Yang pertama ada define, di mana di define itu kita berusaha mencoba mengelompokkan kira-kira dari sudut pandang siapa nih ngelihatnya gitu ya Pak Yoga ya. Oh iya, benar banget. Nah, Pak Yoga gimana nih caranya kira-kira nih define untuk yang tadi permasalahan ngepel dengan kain pel dengan jongkok itu? Oke, ya. Berarti ketika kita masuk ke define, ya. Nah, di sini dia bilang state the nature, scope or meaning. Berarti dari sudut pandang siapa, ya, seperti yang tadi Pak Agus singgung, ya. Nah, dalam hal ini kita ingin melihat dari sudut pandangnya si pengguna, ya, bahwa kalau kita lihat dari sudut pandang pengguna kan bukan soal saya pengen untung gimana gitu ya, beda dengan kita sebagai pebisnis seperti itu. Makanya di sini kita punya sudut pandang pengguna dan hasilnya pun berbeda gitu yang berhasil kita define ya, bahwa ternyata pengguna dari cerita yang tadi di depan kita bahas ingin kebersihan dengan upaya yang sedikit ya, karena kalau jongkok-jongkok ya. Iya, kalau jongkok-jongkok, aduh, upayanya banyak, tenaganya banyak, keringetan,
harus ngangkat-ngangkat ember dan sebagainya. Aduh, udah jongkok berdiri lagi, luar biasa deh upayanya seperti itu. Ya, belum lagi kalau kotorannya susah digosok gitu kan ya, atau mungkin apartemennya bukan tipe 21 tapi yang lebih besar. Berarti kan upayanya sungguh sangat banyak yang harus dikeluarkan untuk kebersihan ini, Pak Agus. Dengan kata lain, sebetulnya pada saat kita mendefinisikan, yang namanya definisi itu bukan sama dengan apa itu kain pel, alat untuk membersihkan, bukan gitu ya, Pak Jaya? Iya. Tapi kita lihat alat ini di mata dia itu seperti apa gitu ya, pen-nya dia apa ya, itu dicantumkan semua ya. Benar banget gitu ya. Artinya yang kemarin kita bahas mengenai define ya sama sebetulnya prinsipnya dengan yang sekarang kita bahas mengenai define. Bukan hanya definisi baku dari sesuatu, tetapi kita bicara sudut pandang yang ingin kita bahas. Di sini kita sudah memilih sudut pandangnya ada dari pengguna, ada apa yang sedang dia kerjakan, ya, sehingga kain pel ini sebetulnya menjadi pelengkap dari si sudut pandangnya itu sendiri. Ya, makanya untuk define yang pertama, pengguna ingin kebersihan dengan upaya yang sedikit. Nah, kebersihannya dengan cara dia menyeka menggunakan kain pel. Ya, tapi seperti yang kita tahu, kain pel itu harus dipegang, harus jongkok, sehingga butuh upaya yang besar. Dan berdasarkan cerita yang tadi di depan, kalau dia harus melakukan hal itu, dia merasa kesulitan, sehingga bisa kita maknai bahwa define yang kita tangkap dari kesulitan dia adalah si pengguna ini ingin kebersihan dengan upaya yang sedikit. Seperti itu, Pak Agus. Jadi nilainya adalah memudahkan dia, gitu ya. Kemudian sesudah itu gimana, Pak Ega? Nah, di sini ada juga dari cerita yang tadi di depan adalah bahwa dia merasa capek ketika harus memeras kain pel, karena kan nggak mungkin kita celupin ke ember kemudian basah-basah langsung dilap gitu ya, bisa kepleset gitu kan. Makanya kita harus peras dulu sampai lembab-lembab tapi nggak terlalu kering, kemudian kita lap ke lantainya sehingga debunya bisa terbawa oleh kain pel yang basah tersebut. Makanya kainnya harus lembab, nggak boleh basah. Kalau basah ya itu sih kerja 2 kali, artinya kita harus mengelap lagi yang basahnya, mengeringkan yang basahnya, seperti itu. Nah, tapi karena dia tidak ingin capek ya memeras kain pel, maka kita bisa mendefine juga pain point yang kedua adalah pengguna ingin memeras kain pel tanpa membasahi tangannya. Wah, enak bener nih Pak Agus. Ya, memeras tanpa membasahi tangan, hebat. Iya. Jangan-jangan ini ada hubungan ke yang berikutnya ya, yaitu I ya. Kalau kita udah berhasil mendefinisikan apa yang menjadi pain atau menjadi ketidaksenangan dari si pengguna, kita bisa identifikasikan berarti produk kita harus punya feature. Oh iya, gitu ya. Bener juga tuh. Berarti ketika kita mendefine itu kan menemukan akar permasalahannya, Pak Agus ya? Iya. Begitu kita tahu akar permasalahannya, bukan soal kain pelnya nggak bagus ternyata, tapi yang harus dilakukan oleh si pengguna ini terlalu besar upayanya. Nah, kesulitan-kesulitannya itu lebih dari sisi penggunanya, bukan dari sisi kain pelnya ternyata. Jadi, dengan kita berhasil mendefine pain point si pengguna, seharusnya solusi yang kita berikan itu akan lebih tepat sasaran ya, Pak Agus ya. Makanya tadi Pak Agus nyinggungnya, kita identify solusinya seperti itu. Nah, kita coba lihat di sini udah ada 3 tadi define-nya ya, bahwa pengguna ingin kebersihan dengan upayanya yang sedikit, pengguna ingin memeras kain pel tanpa membasahi tangannya, dan pengguna ingin posisi mengepel yang ergonomis. Ini yang dari cerita di depan gitu ya. Kita berhasil define 3 masalah, 3 pain point dari pengguna. Nah, masing-masing pain point ini yang harus kita jawab sebetulnya. Maka masuklah ke tahap selanjutnya, yaitu identify. Ya, di sini ada definisinya apa itu identify, yaitu indicate the main feature or purpose of something by recognizing it.
and or being able to discern and understand facts or qualities. Nah, bahwa di sini kita bicara solusi yang bisa diberikan itu ada 2 dulu, Pak Agus. Biarpun tadi di define ada 3, untuk saat ini dia baru berhasil menjawabnya 2. Yaitu untuk yang memeras tanpa membasahi tangan, dia gunakan semacam penyaring. Jadi ada alat bantu ya yang ada di imajinasi dia. Kalau memeras kan harus diputer kainnya. Sekarang mungkin nggak ya 1 tangan aja deh muternya, itu kan ya, nggak usah 2 tangan gitu ya. Jadi entah itu ditekan-tekan atau gimana, itu yang saya bayangkan solusinya, Pak Agus. Gimana nih, Pak Agus ada bayangan nggak? Iya. Jadi harus ada alat, di mana alatnya itu ada semacam penyaring tadi, itu main feature-nya ya. Di mana si yang pel yang masih agak basah itu ditaruh sana, biar bisa lebih kering gitu ya. Exactly, benar banget gitu kan ya. Jadi cukup 1 tangan, dia bilang operasinya minimal gitu kan ya. Oke. Mau 2 tangan pun, nggak apa-apa lah. Ya penting nggak basah tangannya. Itu kan. Iya. Nah, betul. Tangannya udah lebih enak lah gitu ya. Lebih Tidak enak langsung bersentuhan dengan Tempelnya. air, dengan langsung dengan pembersihnya. Gitu. Benar, nggak kena sabunnya, jadi nggak usah alergi lagi ya. Dan tentunya ini harus dikombinasikan dengan solusi yang kedua ya, posisi mengapa yang ergonomis, pakai gagang katanya Pak Agus ya. Berarti kan kita nggak usah bongkok-bongkok, kita berdiri aja pakai gagang, kemudian posisi kita jadi lebih enak berdiri. Kayak tadi Pak Agus kan kalau nyapu mah nggak kesulitan. Yes, betul banget. Dibayangin posisinya mungkin kayak nyapu yang tadi Pak Agus cerita gitu ya, berdiri aja deh, nyaman saya berdiri gitu kan ya. Ditambah dengan adanya penyaringnya nih, jadi sesuatu yang baru nih, ada gagang, berarti kain pelnya di ujung bawah, kemudian penyaring, sehingga mungkin saya cukup ditekan-tekan aja ke si penyaring ini, maka kainnya itu bakal kering, lebih kering Pak Agus, seperti itu. Terperas secara otomatis. Nah, berarti kalau tadi ini kan berarti ada 2 hal langsung ya. Berarti perlu gagang, perlu alat saring. Itu menjadi main feature, menjadi apa yang harus ada dari produk yang mau kita inovasikan ceritanya nih. Benar Pak Agus. Kalau kualitinya untuk gagangnya seberapa panjang ya kira-kira? Nah, benar juga nih. Kayaknya kalau saya ngukurnya orang yang pendek, buat orang yang tinggi, kasihan juga gitu ya. Pendek ini mungkin semampainya semeter nggak sampai istilahnya Pak Agus. Ya, jadi kan, gagang pendek buat dia nyaman. Lah yang lain gimana megangnya? Mungkin harus gagang yang general ya, bisa diakses oleh setiap orang Pak Agus. Atau mungkin nggak kalau di situ kualitinya kita improve, gagangnya bisa dipanjangin, bisa dipendekin juga. Good idea ya. Jadi gagangnya coba panjang pendekin, dan yang jelas kalau panjang pendekin itu jangan pas lagi dipakai merosot gitu ya. Tapi harus ada penguncinya gitu ya. Jadi kalau dia memang pendek, bisa dipendekin, kunci. Dia tinggi orangnya, tinggal dipanjangin gagangnya, kunci juga. Nah, berarti benar juga, pas juga nih buat setiap orang ya Pak Agus ya. Iya. Tapi ya kalau itu berarti harganya mungkin jadi lebih mahal ya? Tergantung juga Pak Agus ya. Kalau kita pakai bahannya gimana nih? Bahan beda, kayaknya harga juga bakal ngaruh ya. Tapi sebelum ngomong bahan, dengan adanya fitur yang baru tadi, kayaknya kita bisa tawarin lebih mahal ya Pak Agus ya. Oke. Atau jangan-jangan berarti kita bisa buat 2 brand yang berbeda dengan ide yang barusan ini. Yang satu dijual dengan harga lebih mahal, yang satu ya lebih murah. Good idea. Yang satu hanya tongkat kayu saja, yang satu yang tadi bisa dipanjangin, dipendekin. Benar juga. Gitu ya? Benar juga. Saya jadi ingat gitu ya, di toko saya jualan alat pel yang gagangnya itu mati, kemudian kepala pelnya itu cuma tinggal disambungkan, selesai. Jadi dia nggak peduli siapa yang pakai gitu ya. Tapi ada juga gitu ya yang saya pakai, dia bisa dipanjang pendekin gitu ya, dan harganya memang beda gitu kan ya. Nggak usah ngelihat kepala pelnya, dari gagangnya aja saya ngeliat, ini memang lebih hebat nih yang panjang pendek gitu ya, jadi siapapun bisa pakai ternyata. Seperti itu. Benar bagi merek yang berbeda ya Pak Agus ya, biar nggak saling kanibal ya. Beda ya. Jadi jangan-jangan
Orang-orang tuh banyak yang hebat-hebat tuh bisa melakukan inovasi-inovasi. Mm-mm. Jangan-jangan mereka mulainya itu dari mereka observe, mengamati. Oke. Itu jadi kata kunci ya. Karena kalau nggak bisa mengamati apa yang jadi pain-nya, ya nggak berhasil mengidentifikasi harus ada nilai apa yang harus dibuat gitu ya di produknya. Bener banget itu ya. Jadi memang langkah yang awal tadi, define, kita memindahkan sudut pandang kita, jangan hanya sudut pandang kita sendiri pada saat itu, tapi dari sudut pandang orang lain yang salah satunya yang kita sasar adalah penggunanya yang akan menjadi konsumen dari produk kita, itu menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan ya. Sehingga kita bisa tahu secara sesungguhnya pain dari si pengguna itu sebetulnya apa. Dan solusi yang kita tawarkan, ya sudah jelas akan semakin mendekati kebutuhan dia. Seperti itu ya. Jangan-jangan ini ya jadi salah satu kuncinya hasil keberhasilan. Saya punya teman nih Pak Yoga. Dia itu lulusan psikologi gitu ya. Tapi dia berhasil ngebuat produk-produk yang inovatif gitu. Tapi saya pernah ingat dia pernah cerita di psikologi itu salah satunya 1 semester itu ditugaskannya itu untuk duduk di tempat yang ramai kemudian mengamati orang-orang. Jadi dia dilatih bagaimana mengamati. Setelah mengamati dia harus buat semacam catatan. Catatan-catatan itu jadi orang ini polanya kayak gini, polanya. Jadi ternyata dia bisa cari pola. Nah, jangan-jangan itu ada yang tadi define ya. Tapi dia bisa juga berpikir, oke, kalau ada pola kayak gitu, berarti saya bisa penuhin dengan feature seperti apa ya di identify-nya ya. Benar juga Pak Agus. Tapi saya jadi penasaran tuh dari cerita Pak Agus tadi. Itu temannya Pak langsung bisa mengamati kayak gitu terus jawabannya? Tidak, kayaknya dia emang udah punya pengalaman berturut-turut ya. Tapi sekarang bisa tuh, banyak yang beda. Sekarang bisa, tapi waktu awal tadi zaman dia kuliah, kayaknya mengamalkan cuma sekali ya Pak Agus ya. Iya. Ulang-ulang itu. Konsul dengan si supervisornya, pembimbingnya, kemudian ditanya ini saya udah mengamati, kemudian ada solusinya seperti ini, polanya seperti ini, benar nggak? Belum benar. Kerjain lagi, diulang terus ya Pak Agus ya. Ternyata terjadi pengulangan itu semakin meningkatkan skill kita ya untuk mengamati, cuma mengamati tadi kan kasarnya, tapi ternyata mengamati yang bukan hanya ngeliatin oh ya sudah dadah gitu kan ya, tapi kita maknai secara mendalam ya Pak Agus ya, beda ya ternyata mengamatinya, betul, skill tersendiri. Oke. Nah, sehingga ketika kita sudah berhasil mengidentifikasi solusinya, kita coba settingnya pindah ke si produsen alat PL tadi, gitu ya. Nah, ketemu nih bentuknya seperti ini, teman-teman. Ya, ada kain pelnya yang menempel ke gagang. Gagangnya di sini besi, memang nggak kelihatan gagangnya yang bisa panjang pendekan, gitu ya. Tapi ember digunakan untuk alat pel ini adalah khusus, ya. Di mana dia ada satu saringan bagian atasnya, seperti yang tadi kita bahas, kain pelnya sudah dicelup ke ember yang berisi air sabun, kemudian cukup ditekan-tekan ke penyaringnya ini, sehingga dia akan otomatis airnya turun, ya. Nggak sebasah ketika dia baru dicelup ke dalam air sabun, ya, tapi semakin kering, sehingga ketika dipel pun nggak terlalu basah lantainya, seperti itu. Dan juga karena ada gagang, nggak usah jongkok Pak Agus. Ya, gimana nih solusinya menurut Pak Agus? Mau nggak beli yang kayak gini? Boleh, ini bagus nih. Dan itu dia punya kain yang kainnya kalau dilihat tuh jadi kayak tipis-tipis gitu ya. Iya juga ya. Kenapa bukan kain kayak kain pel biasa saja gitu? Kayaknya dia ada maksud tertentu nih, gitu ya. Kalau kain biasa yang satu lembar tadi itu kan hanya satu sisi, gitu ya Pak Agus ya. Nah, satu sisi udah kotor, misalnya saya udah ngelap nih pakai sisi ini, ada debunya nempel, dan saya lap lagi ke tempat lain, ya debunya nempel di tempat yang barusan saya lap gitu ya. Tapi kayaknya dengan menggunakan yang bentuknya lembaran-lembaran helaian-helaian kecil seperti ini,
mungkin jadi beda gitu ya, karena dia dengan mudah diputar gitu ya, sisinya berarti menjadi sangat banyak nih Pak Agus. Kalau bayangan saya Bisa seperti itu nih. menjangkau macam-macam sudut ya. Benar juga gitu ya. Kalau di pojok berarti nggak usah lapnya itu dilipat gitu ya, cukup didorong, udah kena juga ternyata seperti itu. Benar. Jadi jangan-jangan pada saat mengidentifikasi tadi kita juga harus melihat ya, kain pel yang tadinya berbentuk kotak seperti ini gitu ya. Kalau ini ada gagangnya, ini kan susah ya mau dibersihkannya gitu kan. Kalau berbentuk lingkaran dengan yang kainnya kecil-kecil, jadi mudah gitu ya. Lebih cepat keringnya. Benar juga ya, saya Kalau coba nggak gimana muternya kalau kayak gini terus gitu kan? Benar. Saya coba kombinasiin. Jadi kalau untuk membasahi kainnya dan memeras kainnya dengan helaian ini menjadi lebih iri tempat gitu ya, lebih gampang masuk ke embernya. Tapi ketika saya butuh ngepelnya, jadi lebar juga kainnya. Seperti itu ya. Eureka, jangan-jangan ini nemuin fungsinya yang lebih enak gitu ya. Iya, benar juga. Sesuatu yang tadi betulnya nggak dicari oleh si pengguna gitu ya, tapi dapat juga nih solusinya, value-nya lebih lagi gitu kan yang kita tawarkan ya Pak Agus ya. Hanya bentuk memang harus dirubah ya. Jadi begitu ngomong kain pel, saya udah harus rubah, bukan lagi kotak gitu ya, tapi dirubah bentuknya. Iya, benar banget. Nah, sekarang biar lebih jelas kita coba cek gitu ya. Anggaplah produk ini berhasil kita jual ke si ibu tadi, Pak Agus. Gitu ya. Nah, kita lihat reaksi dia gimana. Ya. Bener dia. Ternyata senang. Pinggangnya tuh nggak pegel pakai alat pel ini, ya karena kan berdiri. Ya, dia bisa meres nggak usah pakai tangan lagi basah-basahan. Tapi sekarang dia masih ada masalah nih ternyata Pak Agus. Belum beres nih belum ternyata. Iya, sama lah kita semua nggak akan pernah puas gitu ya. Apalagi kalau kita beli barangnya keluarin uang sendiri, pengennya kan yang optimal banget nih gitu ya. Saya pengen ngerasa murah kalau beli barang gitu kan ya. Kemarin pada udah sempat disinggung loh di design thinking bagus, murah mahal itu relatif gitu kan ya. Nanti kita bisa tahu ini sebetulnya murah atau enggak gitu kan ya. Nah, dia bilang dia khawatir air di embernya tumpah karena dia perlu tenaga besar untuk memeras kain pel. Kan ditekan nggak seimbang karena kita lihat juga saringannya ini ada di pinggir, dia bukan di tengah gitu ya. Jadi kalau throw pinggir tekan, tumpah, kerja 2 kali malah seperti itu. Jadi dia masih nyari alat pel lain yang lebih praktis, ada nggak Pak Agus? Iya, masih harus pakai tenaga ya dia ya, buat nekennya ke bawah ya. Benar. Aduh, ini kita harus kembali ke mode belajar nih, Pak Agus. Coba kita lihat, ada langkah berikutnya tadi ada define, identify, kemudian discuss. Apa yang ketiga? Discuss ya Pak Agus ya. Nah, gimana nih discuss Pak Agus? Boleh diceritakan? Jadi di discuss itu kita harus mencoba melihat apakah ada unsur positif, ada unsur negatifnya tidak ya dari masing-masing gitu ya. Coba lihat argumennya itu gimana gitu. Jadi jangan langsung bilang, oh produk saya pasti paling bagus. Karena kalau udah bilang paling bagus mah nggak akan bisa inovatif ya. Kita udah membatasi di kepala kita, oh udah segini. Ya. Tapi kalau di sini, oke, cari negatifnya untuk produk kita, nggak apa-apa, cari gitu ya. Nah negatifnya itu tadi katanya itu perlu tenaga yang besar gitu ya. Benar juga. Gimana nih? Jadi negatif itu sesuatu yang harus kita perhatikan ya, jangan cuma ngelihat, udah kita tutupin negatifnya dengan kita tonjolkan positifnya gitu ya. Malah justru ketika kita berhasil menonjolkan positifnya, negatifnya ini harus kita cari lagi solusi di belakangnya. Bagusnya mungkin produk ini saat ini berhasil dijual, tapi pasti ada kekurangannya, keluhan-keluhan pengguna tadi yang harus kita jawab untuk produk di masa depan ya Pak Agus ya. Iya, betul. Tidak membasahi tangan, tidak jongkok, itu kan feature dari penyaring sama gagang yang sudah beres ya. Tapi tadi takut tumpah, perlu tenaga besar. Walaupun kita tadi udah buat kainnya lebih kecil-kecil, walaupun udah dibuat lingkaran daripada dibandingkan hanya lurus gitu ya. Kita harus ubah lagi nih, Pak Eko. Gimana nih caranya? Tapi yang nggak boleh kita lupakan, kan produknya ini udah jadi, masa dibuang gitu aja sih Pak Agus? Waduh, sayang dong. Simpan dulu aja ya, kita ya. Oke. Atau kita jual ke pasar yang berbeda ya? Good idea. Nanti kita lihat ya, terakhir bener nggak sih bisa dijual ke pasar yang berbeda ya Pak Agus ya?
Ya, ya. Oke. Nah, sehingga setelah proses discuss ini, kita melihat positif dan negatifnya untuk setiap solusi yang kita tawarkan, maka kita harus kembali lagi ya, bagusnya seperti yang tadi, mengamati lagi ternyata, dan kita define ulang ternyata ya, si hasil discuss-nya ini. Di sini saya coba tandai satu aja, perlu tenaga besar misalnya. Ya. Maka ketika kita ke define, ya, yang kedua kali define-nya, ya, yang tadi masih ada yang belum terjawab nih. Yang pertama, pengguna ingin kebersihan dengan upaya yang sedikit. Tapi kita tambah satu, karena yang lainnya sudah beres, yang dua di awal tadi sudah beres, muncul yang baru. Pengguna ingin memeras kain pel dengan tenaga lebih sedikit, bagus. Iya. Jadi artinya dia udah senang dengan gagangnya, dia udah senang dengan alat persnya, gitu ya. Tapi ternyata belum sebegitu praktisnya, Pak Agus. Seperti itu. Sekarang harus dengan tenaga yang lebih sedikit. Tadi kan ada penyaringnya. Kemudian kan si kain pel ditekan ke sana. Sekarang biar bisa cepat kering, kayaknya yang penting tuh ada kayak semacam motor ya, Pak Yoga. Biar dia bisa muter dengan tenaga kinetis, putar, walaupun kita cuma neken sedikit, kayaknya itu bisa keringnya cepat loh, tanpa tenaganya yang kuat nih. Oke, jadi prinsipnya sama ya. Memeras kain itu tetap diputar ya, kayak tangan ya? Diputar, tapi sekarang kita pakai motor. Gimana kalau? Good idea. Tapi ini kan air, masa sih saya pakai baterai atau colok listrik, bahaya nanti konslet ah. Nggak mungkin. Ini harus ada satu alat yang memungkinkan dia bisa berputar sendiri gitu ya. Kayaknya kalau diinjek praktis juga nih Pak Agus. Atau mungkin dengan ditekan dia muter sendiri nih. Jadi nggak usah ada motor yang tadi Pak Agus cerita nih. Gimana Pak Agus? Iya. Tapi ada yang bisa membuat dia berputar gitu ya? Bener banget gitu kan ya. Sehingga berhasil kita identifikasi solusinya. Ternyata benar bagus penyaringnya yang bisa berputar ya. Karena dia masih menggunakan prinsipnya adalah memeras kain pel itu harus diputar kayak gini. Sama juga ketika kita muter-muterin kain gitu ya. Kan lama-lama bisa kering karena gaya sentrifugalnya ini mendorong si air itu ke ujung-ujung gitu ya, maka otomatis dia akan coplok terus gitu ya. Nah mungkin prinsip ini dia berpikir yang, ternyata sainsnya juga main ya di sini ya Pak Agus ya. Nggak bisa kita cuma bilang, saya pengen bikin produk kayak gini. Ternyata banyak juga yang harus kita kombinasikan ke dalam penciptaan suatu produk nih Pak Agus. Iya. Tapi Pak Yoga, jangan-jangan nih, kalau tadi bilang itu ada buat muternya, tadi kan bentuknya yang bulatnya di bawah gagang itu kan kecil ya. Kalau kecil diputar gitu kuat nggak ya? Jangankan, bukan soal bentuknya malah Pak Agus ya. Kecil gitu ya. Yang lebih utama kaku ke gagangnya Pak Agus. Nggak bisa muter. Dan gimana itu? Berarti yang bisa muter bukan hanya si yang tempatnya ya, si di gagang juga harus ada yang bisa diputarnya ya. Iya, karena nggak mungkin kita misalnya berhasil muterin si kainnya, kemudian gagangnya kita pegang kayak megangin ya batang muter gitu, panas. Panas juga gitu kan ya, seperti itu. Jadi harus ada suatu mekanisme yang pala pelnya ini atau mungkin gagangnya dia bisa berputar sendiri gitu ya, tapi kita megang gagangnya itu ada bagian yang nggak berputar, seperti itu Pak Agus. Iya. Oke. Nah, ketika kita usulkan solusi ini atau anggaplah si pembuat kain pel itu kepikiran solusi tadi, maka dia berhasil menciptakan produk yang berbeda lagi. Ternyata ya, teman-teman juga mungkin pernah lihat dia takut tumpah, ya udah jangan pakai tenaga yang besar. Ya, sehingga dibuatlah alatnya seperti ini, bisa berputar. Dan mungkin kalau kita perhatiin ini ada engselnya nih Pak Agus. Nah, bisa kalau ini kepalanya bisa sampai nekuk 90 derajat gini, Pak Agus. Apa ya fungsinya? Fungsinya jangan-jangan jadinya ke kolong-kolong yang tadinya susah terjangkau sekarang lebih mudah ya. Oh, jangan-jangan yang tadi itu karena dia kepalanya fix gitu kan ya, kepalanya diem gitu ya, dengan gagangnya kayak gini. Ketika saya butuh ngepel di bawah sofa misalnya, saya harus tidurin, tapi ini nggak masuk kepalanya, gimana nih? Sekarang jadi lebih enak ya.
Benar juga, lebih compact ya bentuknya ya, kayak gini ya. Jadi masuknya tipis banget. Iya, iya, iya. Nah, eh, ini udah jelas nih bahwa si gagang ini bisa naik turun, dia bilang. Itu kan ya seperti yang solusi pertama tadi. Ya, kainnya masih berlembar-lembar, tapi kayaknya sekarang bentuknya fix bulat deh, bagus. Gitu ya. Iya ya, Bahannya juga nggak kayaknya kayak yang beda tadi deh. ya. Bahannya pun beda nih. Iya nih. Ada yang tadi kayaknya kita define-nya kurang nih, Pak Agus. Kurang teliti ya. Sampai si pebisnis ini malah lebih duluan taunya. Langsung Tapi ciptain solusinya beda. jangan-jangan dengan proses yang kita lakukan sekarang ini, kita itu lagi merekonstruksi ulang sebetulnya kenapa sih ada barang-barang inovatif yang muncul dan kemudian bisa jadi viral gitu ya pada zamannya gitu ya. Ya. Itu sebetulnya jangan-jangan karena ada orang yang mengobservasi, mengamati dan mencatat, karena kalau cuma ngamati lupa gitu kan. Nah, Iya. mencatat gitu ya. Ini kira-kira apa yang pain-nya, kemudian diidentifikasi, berarti harus ada barang seperti apa yang bisa sesuai gitu ya. Benar banget. Belum Dan lagi jangan ditambah. pernah untuk bilang pasti udah bagus semua gitu ya. Iya. Karena kan kita lihat banyak fitur yang tadi ditambahkan gitu ya dibandingkan produk sebelumnya. Ya, di sini embernya kalau kita perhatiin ada roda, Pak Agus. Woi, makin enak, bener usahanya sedikit ini nih. Iya, nggak usah diangkat-angkat. Tadi harus diangkat nih, pindahin gitu ya. Sekarang geser saja. Kalau banyak air ya no problem, nggak akan keplok. Ya, ya, ya. Iya, iya, iya. Nah, kita coba tes lagi, Pak Agus, yuk produknya. Boleh. Nah, kita coba jual, dan gimana tanggapan si ibunya? Wih, bener, dia seneng ternyata dengan fitur yang ini, Pak Agus. Cukup tekan batangnya, dia muter sendiri, berhasil ngeringin ya. Masih ada saringannya seperti yang tadi, tapi saringannya sekarang bisa berputar, gagangnya pun di sini bisa berputar sendiri. Tapi masih ada aja yang kurang, ternyata belum terjawab, Pak Agus. Nah, dia masih harus bolak-balik ke ember untuk membasahi kain pelnya. Udah keringin, pel. Aduh jauh, embernya dekat WC karena saya takut ngebasahin ke yang lain. Jalan dulu ke WC, celupin, keringin lagi, balik lagi kemana gitu ya. Pegel nih olahraga. Ini kayaknya dia udah pindah apartemen ke yang lebih besar ini. Kalau tadi 2x1 nggak masalah ini. Iya. Dia udah pindah ini. Iya. Kalau 2x1 itu kayaknya tempat tidur permanen, Pak Agus. Kalau tipe 21, nah itu studio gitu ya. Oke. Tapi sebelum kita jawab, ini kayaknya biarin break dulu ya. Kita kasih break dulu. Kita kembalikan ke Pak Romi mungkin. Wes. Menarik nih ya, nungguin alat pel, inovasi alat pel apa lagi ke depannya nih. Ceritanya ini belum habis nih ya Pak Yoke dan Pak Agus ya. Benar, masih banyak Pak Romi. Ya udah, kita break dulu. Kita kasih kesempatan buat Pak Agus sama Pak Yoke break, istirahat sebentar saja. Dan during break ini kita bermain-main sambil mendapatkan hadiah. Jadi ada persembahan hadiah voucher menarik senilai 1 juta dari Talent HRM. Oke, sebentar saya akan share screen. Oke, ini dia. Jadi ada hadiah menarik buat teman-teman. Kita fun game aja, relax sedikit supaya nanti kita masih bisa dengerin gimana sih story inovasinya dari alat pel tadi, step by stepnya bagaimana, dan endingnya bagaimana. Sebelum itu kita ikutin games ini. Hadiahnya 1 juta voucher menarik dari Talent HRM ya. Oke. Mungkin saya agak sinyalnya. Pertanyaan pertama nih. Oke, pertanyaan pertama adalah, nah ini pasti semuanya udah pada tahu ya. Jadi perhatikan gambar berikut ini baik-baik. Pasti kawan-kawan udah pada tahu. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Nah,
Sebutkan tempat di mana Bikini SpongeBob Bottom, Pak. tinggal. Bikini Bottom. Bikini Bottom. Oke, semuanya ngejawabnya di chat box ya. Semuanya menjawab di chat box. Nanti saya akan unmute siapa yang akan terpilih menjawab. Oke. Oke, saya cari dulu nih. Yang pertama menjawab adalah ini dia. Benadia Latifah. Buat teman-teman yang menjawab, nyalakan kamera sama unmute ya, saya unmute. Oke, monggo Benadia Latifah, jawabannya apa? Bikini Bottom. Bikini Bottom. Kita lihat apakah benar atau tidak. Yeay, oke, selamat untuk Benadia Latifah. Oke, teman-teman, nanti setiap pertanyaan menjawabnya melalui chat box. Kemudian pada saat saya unmute, teman-teman buka kamera lalu menjawab pertanyaannya ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Nah, perhatikan baik-baik gambar berikut ini. Oke, sudah perhatikan. Pertanyaannya adalah disebut figur apakah orang yang berada di sisi kanan? Dia itu apa ya? Sebutannya apa dia? Dia itu seperti ikon. Nah, ini udah ada yang menjawab nih. Coba saya lihat yang benar mana. Oke, ini ada yang pertama menjawab cepat. Putri Widya. Oke, nyalakan video dan audionya. Halo Putri, dari mana? Jakarta, Pak. Oke, jawabannya apa Putri? Gatot Kaca. Gatot Kaca. Kita lihat apakah jawaban Putri benar. Yeay, oke, benar. Selamat Putri. Terima kasih. Mudah-mudahan vouchernya berguna ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, sebentar. Nah, ini kita akan menebak sebuah wajah yang ada di balik tirai ini. Ada 4 clue yang akan saya sampaikan. Setiap clue yang saya sampaikan akan terbuka tirainya satu persatu, oke? Clue pertama, penyanyi ini adalah seorang penyanyi profesional Indonesia. Oke, belum ada yang bisa menjawab. Saya kasih clue kedua. Lahir di Bandung pada bulan Februari tahun 1998. Ayo. Sudah ada yang bisa menjawab? Ayo. Belum ada tampaknya ya. Wih, udah ada yang ya. Coba kita lihat nih. Ada Sartika. Halo Mbak Sartika. Please unmute. Halo Pak. Halo Mbak Sartika, dari mana? Dari Makassar. Dari Makassar. Wih, jauh nih. Jauh dari Jawabannya Makassar. apa? Mbak, Rizky Febian. kok tahu? Dari mana? Tahunya, ngeliatnya dari mana? Tahu. Dari mana Rambutnya nih ya? ya? Model rambutnya. Oke, kita lihat ya Mbak Sartika. Coba. Iya. Oke, benar. Selamat buat Mbak Sartika. Terima Voucher kasih. 1 juta dari Talent HRM. Oke, ini pertanyaan selanjutnya. Keempat nih. Pertanyaan keempat, tebak-tebakan. Ini butuh skill khusus buat teman-teman. Coba di-freshkan lagi pikirannya, jangan terlalu stres. Tebak-tebakannya adalah, nah, bintang apa yang tidak terlihat di langit?
Ayo, siapa yang bisa menjawab tercepat dan pertama yang masuk ke chat box saya ya. Oke, coba. Bintang nih. Oke. Bintang apa yang tidak terlihat di langit? Ini ada yang menjawab nih. Doi kayaknya suka main pantun-pantunan nih. Coba kita tanya ya. Anton Saputra. Mas Anton. Halo, Apa kabar Mas Anton, dari mana? alhamdulillah baik, dari Cilegon, Banten. Wih, ini Cilegon, Banten. Tadi Makassar, Jakarta, sekarang Cilegon, Banten. Oke, Mas Anton, kira-kira apa nih jawabannya? Bintang laut, Kenapa bintang laut, Mas Anton? kan nggak ada di langit, Tapi ada ada di laut. kita lihat jawabannya. Wih, Oh, benar, yoi. Mas Anton. Selamat ya. Oke, iya, sama-sama. Oke, terima kasih. Sehat selalu. Pertanyaan terakhir hari ini. Jadi teman-teman, ini pertanyaan kita terakhir, jadi fokus. Tapi besok buat teman-teman yang ikut materi sampai hari terakhir pasti masih banyak hadiah-hadiah yang akan kita berikan. Oke, pertanyaan kelima. Simak video berikut ini. Kalian harus punya keberanian, punya keinginan yang kuat, dan pantang menyerah menghadapi tantangan macam apapun. Bagaimana cara kalian mempertahankan sekolahnya? Biayanya, gajinya. Walau tinggal 10, murid-murid itu titipan Allah. Jadi sekolah ini tidak boleh ditutup. Wih, udah banyak aja yang menjawab nih ya. Oke, kita masuk ke pertanyaannya adalah sebelah kiri. Sorry. Pertanyaannya adalah, nah, sebutkan nama desa dan daerah kampung halaman dari Laskar Pelangi tadi. Desa ya, ada desa sama daerahnya. Belum ada yang menjawab benar. Ayo. Ada yang sudah menjawab nih, teman belum lengkap? Oke. Ini Mbak Sartika sudah menjawab tadi, sudah ikut kuisnya, udah menang. Kita kasih ke yang lain ya, Mbak. Ya, yang lengkap. Belum ada yang lengkap nih. Udah ada yang benar, tapi ya oke. Saya buka aja ini yang sudah menjawab. Ini dia. Alfu. Halo, Alfu, dari mana? Bisa buka kameranya. Ya, halo. Asalnya di mana? Saya asal Surabaya. Oh, oke. Jawabannya Alfu tahu? Iya, Desa Gentong, Belitung Timur. Betul. Coba kita lihat jawabannya ya. Oke, Desa Gantong, Belitung. Gantong. Gitu. Selamat untuk Alfu. Teman-teman yang menang selamat mendapatkan hadiah voucher 1 juta, senilai 1 juta rupiah untuk voucher belajar di Talent HRM. Jadi mudah-mudahan bisa terpakai dan menambah pengalaman teman-teman, pembelajaran teman-teman ke depannya. Oke? Itu permainan kita hari ini. Dan supaya melanjutkan materi tentang kain pel inovasi, sebuah kain pel bisa jadi apa aja. Untuk itu saya undang kembali Bapak Agus dan Pak Yoke untuk melanjutkan materi kita hari ini. Pak Agus, Pak Yoke. Terima kasih. Gitu, siap. Dilanjut
Pak Yoke. Oke, saya Oh, share satu screen. lagi. Saya ngingetin buat teman-teman yang sudah ada di benaknya pertanyaan mengenai materi hari ini, monggo dituliskan aja di chat box. Kalau udah ada pertanyaan, nanti kita akan bahas di sesi terakhir ya Pak Agus, Pak Yoke ya. Yang sudah punya pertanyaan di kepalanya, monggo dituliskan di chat box supaya nggak lupa gitu. Oke? Oke, monggo Pak Yoke, Pak Agus, saya persilakan. Oke, terima kasih, Romi. Kita lanjutkan ya, Pak Agus ya. Iya. Tadi kita udah sampai dengan produk kedua nih yang berhasil diciptakan, bahwa saringannya ini dia bisa berputar sendiri, kemudian kain pelnya juga berbeda, ya kepala kain pelnya bisa berputar sendiri, embernya ini dibuat khusus, ya. Tapi lagi-lagi masih ada kesulitan yang belum terjawab, ya karena orang udah pakai produk apa, ya dia pasti mikirin lagi hal lainnya ya, ada value lain. Tadi kita di awal bicara mengenai value gitu ya Pak Agus ya. Yeah. Maka ada value lain yang masih dicari oleh si pengguna ini ternyata gitu kan ya. Makanya dia di sini ditulis nggak pingin bolak-balik ya, dengan apapun perubahan yang terjadi di sekitar dia, seperti tadi Pak Agus contohkan, tinggal mungkin apartemennya lebih besar gitu kan ya, atau mungkin dia udah pindah ke rumah tapak ya, sehingga lantainya lebih luas, kemudian mungkin ada tingkat yang ya sudahlah, berbagai hal gitu ya, sehingga ada kebutuhan lain yang perlu dijawab ya. Berarti di prosesnya kita balik lagi nih ya, ke discuss lagi gitu. Benar juga Pak Agus ya. Kita coba lihat solusi kita tadi itu apa yang kurang ternyata ya. Nah, sama ternyata Pak Agus masih melihat positif dan negatifnya dari setiap solusi yang ditawarkan. Seperti itu. Yang tadi dipermasalahkan bahwa harus menggunakan tenaga besar untuk memeras kain pel, ternyata berhasil terjawab Pak Agus. Ya. Tapi yang belum terjawab adalah bahwa dia masih harus menggunakan ember untuk menggunakan kain pel ini, ya. Entah itu bolak-balik, entah dia harus menggeser, apa segala macam lah. Ini yang hal yang ternyata muncul Pak Agus. Jadi biar bisa menjawab, kita balik lagi ternyata ke define ya. Artinya ini proses yang berulang terus-menerus ya Pak Agus ya. Tapi bukan berarti yang sudah kita lakukan lantas nggak kepake ya hasilnya ya. Tetap itu kita simpan menjadi suatu ide yang ya, kalau tadi Pak Agus sempat singgung, mungkin kita bisa menjual ke pasar yang berbeda. Seperti itu. Nah, di sini ketika kita define ulang, ya, masih ada ya define yang ketiga, ya, bahwa upaya yang sedikit ini masih belum terjawab juga ternyata gitu. Tapi oke lah, mungkin saya masih belum ketemu solusinya itu bagaimana gitu ya, sehingga saya coba jawab dulu yang lainnya deh gitu kan ya. Nah, pengguna ini ingin tidak menggunakan ember untuk menampung air gitu ternyata. Karena dia males bawa-bawa air yang besar atau berat gitu ya. Ember itu dengan isinya air itu pindah ke tempat lain. Kayaknya saya pakai ransel aja ya, ada isi air ya. Jadi gampang bawanya. Berat juga itu pakai ransel isinya berat air juga tuh. Ya. Kalian workout kayaknya tuh. Itu beneran olahraga. Kalau gitu sekalian jongkok ya, kalau udah manggu air sekalian jongkok-jongkok nih. Olahraga tuh bener. Tapi bukan solusi ya, ternyata masih dibawa-bawa sama kita airnya. Gimana kalau tempat airnya ditaruh di batang nih? Tapi kan batangnya kecil Pak Agus, tadi cuma batangan gitu, bisa gerak-gerak lagi, nanti bocor dong. Gimana nih? Kalau gitu gimana kalau batangnya sekarang nggak bisa gerak-gerak? Tadi batangnya perlu gerak itu dikarenakan tadi kan ada dua gerakan di yang tempat pelnya sama gerak di batangnya. Benar. Batangnya itu kan gara-gara buat muter. Sekarang kan nggak butuh muter berarti. Iya juga ya, nggak usah diputar ya Pak Agus ya. Jadi ada fitur yang bisa kita hilangkan tadi ya, yang tadinya dia harus bisa muter gitu. Sakit hati ya, tadi kita udah capek-capek ada inovasi, sekarang hilangkan inovasinya ini. Gimana ini? Iya nih. Tapi lagi-lagi mungkin ini
harus kita simpan dulu, Pak Agus, jangan dibuang dulu deh. Siapa tahu ini tuh sebetulnya kepake untuk yang lainnya gitu ya, karena kalau kita perhatiin tadi polanya ini harus diulang-ulang ternyata untuk penciptaan suatu produk gitu ya. Kita udah berhasil nyiptain 2 produk nih, 2 produk yang berbeda. Tapi saya belum kebayang juga nih ngejualnya tuh harus seperti apa. Karena kalau ke orang yang sama lagi, mungkin dia ya udah nggak butuh lagi alat yang pertama tadi gitu kan ya. Dia mencarinya yang lebih mudah buat dia. Seperti itu Pak Agus gitu ya. Jadi menurut saya sih nggak percuma lah, biarpun nggak kita pakai fiturnya gitu kan ya. Iya. Nah, berarti gimana nih? Kalau kita identifikasi, berarti butuh apa ini? Oke. Ternyata salah satu yang bisa dilakukan adalah coba pasang tabung air di gagang alat pel. Nah, kayaknya ini terinspirasi dari pesawat jet tempur, Pak Agus. Ya. Kalau jet tempur kan dia namanya pesawat itu nyimpan bahan bakar pasti di sayapnya, gitu ya. Nah, tapi kalau jet tempur dia harus bisa kemampuan jelajahnya tinggi, tapi dengan ukuran badan yang kecil agar lincah, gitu ya. Sehingga kadang suka ditambahkan seperti bentuknya torpedo, gitu ya. Dan dia ada tangki bahan bakar yang bisa dilepas kapanpun. Seperti itu, Pak Agus, kalau nggak diperlukan. Mungkin ini bisa juga ya tempelin ke gagang alat pelnya tadi ya, seperti itu. Tapi berarti kayaknya nggak bisa besar-besar ya? Karena kalau bisa berat itu. Iya, sama aja kayak pesawat jet tempur tadi. Kalau terlalu gede nggak bisa terbang dia pesawatnya. Jadi ya udah kecil aja, mungkin hanya seukuran 10% dari keseluruhan alatnya ini, Pak Agus, paling besar. Airnya dikit, no problem. Tapi kan minimal dia nggak usah bawa-bawa ember, nggak usah jalan-jalan jauh, karena kalau untuk mengisinya ini, anggaplah pakai air keran gitu ya. Kayaknya ke wastafel juga bisa. Seperti itu, Pak Agus. Berarti jangan-jangan air itu bukan dipakai untuk membasahi si kainnya. Oh ya juga. Gimana ya. Kalau airnya itu dipakai untuk membasahi lantainya, cukup dikit saja. Dan kemudian kainnya itu yang kemudian akan mengeringkannya. Benar juga. Selama ini saya mikirnya adalah kalau ngepel kainnya harus basah, Pak Agus. Iya ya. Coba kita ubah ya, yang tadi ini Pak Agus. Kita kembali ke lab gitu ya. Coba diolah, ternyata dapat nih produknya seperti ini ya. Bahwa si tabung airnya ini sebesar ini, dan di sini kalau teman-teman lihat ada lubang khusus ya, di mana si lubang khusus ini akan menyemprotkan air ke bagian depannya. Bagian depan dari si alat pelnya, artinya ke lantai nyemprotnya. Sehingga kain yang ada di sini tinggal menyeka saja, Pak Agus. Nggak usah diputar-putar lagi ya? Nggak usah, karena kan dia semprotnya seperti spray. Kalau kita mau mandiin burung, misalnya spray yang dibuat jadi kabut gitu ya, mungkin seperti itu ya. Sehingga cukup lembab lantainya, debunya udah nempel, terkumpul oleh airnya, tinggal digosok, dapat langsung debunya. Seperti itu, Pak Agus. Tapi berarti kayaknya jangan-jangan di atas ada button, di gagang itu ada button yang bisa dipakai untuk nyemprotnya ya? Kenapa nggak di tabungnya aja? Tabungnya juga kan bisa pencet, iya gitu. Pencet cerot gitu. Tapi nanti saya harus bungkuk-bungkuk lagi dong. Iya ya, benar ya. Tadi masalahnya kan nggak mau bongkok-bongkok ya. Dia masalah di pinggangnya gitu ya. Jadi benar juga nih. Kayaknya ada pegangan di bagian mananya gitu kan ya, yang kalau saya bayangkan kalau saya naik sepeda itu paling gampang itu narik rem, Pak Agus. Tekan ya. Iya, ada tenaganya gede gitu ya. Coba saya puter lah gitu ya, sehingga si pegangannya ini di bawah gitu kan ya. Ini pegangannya dan saya bisa tarik seperti ini ya. Ini pegangan dan ini yang bisa bergerak ya, sehingga ketika saya tarik seperti ini kena seperti itu, Pak Agus. Benar juga. Menarik. Di laboratorium udah terjadi nih ya. Jadi identifikasinya adalah satu, airnya bisa dibawa-bawa kemana-mana, tapi berarti tidak boleh terlalu banyak. Kedua, bolehlah kita buang si batang yang berputar dan sebagainya, yang bagian atas. Kalau batang yang bawahnya mah tetap bisa berputar, dia bisa menjangkau berbagai sudut, kolong segala macam. Nggak apa-apa kita buang karena sekarang kita ganti ya. Bahkan untuk si kainnya jadi berubah, bukan lagi yang kecil-kecil tadi ya. Iya, balik jadi kain kotak ya. Iya. Kotak lagi kainnya. Tapi kayaknya yang ini nggak usah diperas deh, Pak Agus.
Nggak usah, betul. Nggak usah ya. Tinggal mungkin kalau udah dapat debunya, keprukin aja ya ke tempat sampah ya. Biar Iya, debu yang besarnya hilang gitu kan ya. Nah iya. itu siap pakai lagi ternyata bagus. Dan ini kalau mau ditaruh di belakang pintu juga gampang kayaknya. Nggak. Kalau tadi kan ada ember, itu besar. Oh iya ya. Benar juga ya, sangat hemat tempat sekarang gitu ya. Karena cukup satu alat yang saya simpan, nggak usah ada dua. Benar. Nah, kita coba tes deh ke pasar. Tes pasar. Wih, dia lagi-lagi memang senang dengan produknya, nggak usah pakai ember. Ya. Tapi seperti halnya manusia nggak pernah puas, Bagus. Aduh, pusing nih. Masalah yang paling utamanya belum terjawab ternyata dari tadi kita lewat nih masalah paling utamanya. Saya udah nggak ada tenaga, ngerti nggak sih dari tadi? Kan udah capek nih dari kantor gitu ya. Saya nggak mau ngepel sebisa mungkin, tapi saya pengen bersih. Gitu kan ya. Ada nggak alat pel lain yang lebih praktis? Itu yang ditanya Pak Agus. Iya. Berarti dengan kata kalian, tanpa saya ngapa-ngapain bisa jalan gitu mungkin. Iya. Coba kayaknya ini harus kita lihat dulu gitu ya. Dari fitur-fitur dari produk yang berhasil kita ciptakan, ini apa yang bisa kita petik untuk menciptakan produk baru ya Pak Agus ya? Iya. Mungkin kayak gitu ya. Nggak ada tenaga itu ya, nggak perlu pakai tenaga gitu kan? Gitu ya. Nah, kita lihat dulu dari langkah diskus yang tadi gitu ya, bahwa positif negatif dari solusi yang ditawarkan. Bahwa dengan adanya tabung air di gagang pel, ini udah bagus, sudah terjawab. Jadi untuk masalah esensialnya tadi ternyata udah beres nih, nggak ada lagi kendala, nggak ada lagi yang menyulitkan gitu ya. Tinggal yang paling utama adalah kalau saya benar-benar nggak usah kerjain gitu kan ya. Nah, tadi di awal kita udah bikin ada ember, kemudian ada penyaringnya sendiri sehingga bisa diperas gitu ya. Kemudian yang kedua bahwa dia bisa memeras sendiri gitu ya dengan menggunakan saringan yang berputar. Yang ketiga ini airnya dibawa sehingga tanpa harus diperas pun kainnya dia bisa mengepel sendiri. Ada yang berubah ya Pak Agus? Cara kerjanya ternyata beda banget. Mungkin produk selanjutnya saya nggak usah mikirin meres kain pelnya lagi ya Pak Agus ya? Betul. Benar juga nih. Coba deh kita lihat gitu ya, balik ke identify ya Pak define ya yang pertama ya. Pain point keempat yaitu yang tadi yang paling utama, pengguna ingin kebersihan dengan upaya yang sedikit. Ini yang paling harus dijawab. Tapi terpaksa kita paling belakang karena memang teknologinya mungkin belum nyampe selama ini gitu ya. Paling gampang mungkin kalau yang ada di bayangan saya dulu ya udah lu pakai pembantu aja deh. Jadi kan nggak usah kerja, tapi kan bayarnya nggak sanggup, belum lagi dia harus nginep, belum lagi kita resiko kehilangan barang, belum lagi banyak sekali gitu kan ya. Jadi banyak juga permasalahan yang muncul dengan menggunakan solusi seperti tadi ya Pak Agus ya. Ini gimana tanpa ada orang tambahan, ini bisa bersih juga gitu kan ya. Nah, kita coba lihat di identify-nya solusinya seperti apa nih. Nah, berarti harus alat pel otomatis, jangan pakai orang, bagus. Orang digantikan robot berarti ini. Good idea, benar juga ya. Ini saya jadi ingat cerita gitu ya, bahwa dengan adanya drone ini, dia tuh menghilangkan profesi kameramen dari helikopter, bagus. Kalau dulu buat syuting nggak mahal sewa helikopter, mahal sewa orangnya, sekarang drone yang gerak ya. Iya, bahkan saya mau sudut pandangnya gimana, sangat fleksibel. Dekat pohon, no problem. Dekat kabel listrik, no problem. Nggak usah ada izin terbang. Sangat hemat bener pakai drone ini, gitu kan ya. Luar biasa yang menciptakan drone, hebat banget ya. Tapi sisi lain ternyata ada yang terpangkas juga profesinya. Tapi ya kalau si pilot helikopter ini nggak mikirin solusi untuk membuat dia bertahan hidup, berarti dia kurang inovatif ya Pak Agus ya. Iya. Harusnya banyak juga nih ya sampingannya. Oke. Balik lab nih, berarti gimana nih? Pel otomatis tadi kita udah punya idenya, tabung airnya dibawa di batangnya. Kainnya nggak usah diperes. Kayaknya itu yang coba saya masukin ke si alat pel otomatis ini Pak Agus. Jadi dia ada tabung air, kemudian ada kain pel yang nggak usah diperas gitu ya, tapi dia bisa narik terus, jadi dibasahin sedikit, narik. Udah itu tadi kita punya ember yang ada rodanya. Kayaknya ini alat pelnya harus ada rodanya nih Pak Agus, biar dia bisa jalan sendiri.
alat ini bisa jalan sendiri dengan cara roda gitu ya? Iya, salah satunya ada Tapi rodanya. berarti nabrak-nabrak nggak? Kayaknya saya pernah ingat ada mainan, Pak Agus, mainan anak-anak yang dia kalau nabrak bisa berubah arah, Pak Agus, rodanya. Di bawahnya itu ada Oh, putar-putar jadi ada sensor rodanya. ya? Iya. Mungkin bukan sensor yang rumit, tapi kalau mainan anak kecil dulu rodanya ada 4, kemudian ada roda tambahan bulat yang dia bisa muter-muter. Betul. Jadi kalau nabrak, si rodanya ini yang bergerak muter seperti itu. Oke. Benar juga. Oke, kita coba ke lab. Kita lihat hasilnya gimana ya. Wih, ternyata ini hasilnya alat pel otomatisnya, gitu ya. Dia tidak ada, sesuai dugaan saya. Kan kalau ngomong robot dikirain ada tangannya, ada kakinya gitu ya. Ya, masalahnya untuk yang apa? Itu yang menciptakan robot tuh. Saya lupa Boston Dynamics aja. Dia memang udah bisa menciptakan robot yang bisa lari lompat-lompat seperti itu, tapi kalau suruh ngepel, kayaknya sayang banget deh. Terlalu mahal, Pak Agus. Kita bayangkan robot itu bentuknya orang, padahal enggak juga ya. Seperti itu. Cukup dengan bentuknya bulat seperti ini. Bulat ini kayaknya ada tujuannya deh, Pak Agus. Buat apa ya? Tujuannya sama kayak tadi ya, biar radiusnya dan kemudian dia bisa berputar. Yang tadi Pak Eko bilang, dia kan perlu ada poros yang berputar. Betul banget. Karena kalau kita pikirkan bulat ini berarti dia nggak akan gampang mentok, nggak akan nyangkut ya. Dia bisa jalan aja terus seperti itu ya. Iya. Pakai listrik loh, Pak Agus. Pakai listrik, ya. Iya, tapi kalau 220 volt kayaknya bahaya ya, karena ada airnya gitu ya. Jadi gimana dong yang amannya? Ada ide? Kayaknya yang aman itu kalau saya pakai arus listrik yang 2 arah, Pak Agus. Oke. Voltasenya jadi sangat kecil. Voltasenya kecil. Tapi kalau kayak gitu berarti dia harus ada tempat untuk recharge-nya ya? Iya, karena 2 arah itu kan paling ditampung di baterai. Kalau alatnya kecil, biar dia bisa masuk kemana-mana, baterainya ya kapasitasnya juga nggak akan besar. Jadi harus gampang ngecas. Kalau saya bentar-bentar harus angkat alatnya, bawa ke colokan listrik dicas, aduh, kayak handphone kan susah banget ya, lagi butuh nggak bisa dipakai gitu. Berarti harus ada station base-nya, tempat dia buat ngecas. Dia harus tahu kembali ke tempatnya. Benar juga ya. Jadi harus ada suatu mekanisme sensor yang dia bisa mendeteksi rumahnya di mana, ya rumahnya di mana. Kemudian dia bisa mendeteksi juga baterainya ini sisanya berapa, apakah cukup untuk sampai pulang ke rumah sehingga bisa ngecas sendiri, gitu ya. Harus ditambahkan kayak gini ya. Sehingga kapanpun kita tinggal, dia bisa ngepel sendiri, menjaga kebersihan terus-menerus. Ntar dulu. Belum lengkap nih, Pak Agus. Gimana bisa tahu dia di mana lantai yang kotor yang harus dipel? Berarti apakah bisa kita buat semacam, kita bisa masukkan ini itu daerah mana, kemudian dia disuruh kemana gitu? Mungkin ada satu sensor yang melihat apakah permukaannya ini rata, atau mungkin ada dedek-dedeknya gitu ya, bagus ya, dedek debu gitu ya. Belum kebayang saya gitu ya, tapi saya yakin dengan teknologi sekarang semuanya itu dimungkinkan ya. Jangan-jangan kita harus kolaborasi dengan orang yang ngerti tentang mesin nih sekarang. Bener ya, apalagi sekarang kan banyak yang robotik itu berkembang gitu ya kemarin-kemarin ini ya. Mainan anak aja sekarang udah dijual dalam satu dus itu ada yang robotiknya, bisa mereka bisa belajar sendiri, dilombakan juga gitu ya. Nah, kalau dikombinasikan ya, mungkin bisa terwujud nih alatnya, Pak Agus, gitu ya. Oke. Nah, tapi saat ini kita berhasil buat ya bahwa di dalam sini ada tabung airnya, ada kain pelnya, mungkin sekalian aja sama sapunya gitu ya, Pak Agus ya. Kayak kalau saya lihat dulu di film-film di daerah Amerika atau Eropa ada mobil yang secara rutin nyapu jalan gitu ya. Nggak kayak di Indonesia sapunya masih pakai tangan manual, dia mobil jalan kemudian ada sapunya itu berputar terus gitu kan ya, sehingga si kotoran ini langsung terbawa. Kayaknya dia menggunakan yang prinsip sama juga bisa ya. Betul. Oke.
Ya sudah, berarti tinggal kita tes ke pasar bagus sekarang. Nah, ini dia. Ya, ternyata ini yang dicari selama ini oleh dia, gitu ya. Dia bisa otomatis, dia bisa nggak usah capek-capek lagi dan sebagainya. Oh, berbagai kemudahannya yang ditawarkan, fitur-fitur dari produknya ini berhasil menjawab seluruh pain point dari si ibu ini, gitu ya. Tetapi ada titik-titik yang kita belum tahu ternyata ke depannya. Ini bakal ada apa lagi yang kurang, gitu ya, Pak Agus ya. Gitu ya. Ini udah praktis, nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, yang kerja si mesin dok. Iya. Masih juga ngomong. Praktis ini, gimana ini? Di sini pertanyaan masih ada alat pel lain yang lebih praktis. Jangan-jangan nanti pertanyaannya bukan alat pel lagi ya, Pak Agus ya. Tapi berhubungan dengan alat pel sebetulnya jawabannya ya. Atau jangan-jangan apa yang dia maksud praktis ini? Yang saat ini kita belum tahu juga gitu ya. Nah, sampai saat ini kebutuhan pengguna sudah terjawab. Jadi belum ada inovasi lain yang dibutuhkan untuk menjawab pain point-nya si pengguna. Tapi bukan berarti kita stop sampai di situ ya Pak Agus ya. Iya. Dan juga kita udah capek-capek riset nih dari tadi. Masa nggak jadi uang gitu ya? Iya. Ya. Nah, maka kita bisa lanjut ke tahap berikutnya nih. Karena kita udah nggak ada lagi, sampai saat ini belum ada lagi pain point yang harus kita jawab, kita bisa ke tahap terakhir Pak Agus. Tahap terakhir berarti interpret ya Pak Agus ya? Interpret, ya. Nah, Pak Agus boleh tolong ceritain interpret itu apa? Jadi di proses interpret ini kita coba tadi kita udah definisikan, dilihat dari sudut pandang dari si pengguna, kita identifikasikan alat seperti apa yang harus kita inovasikan agar bisa menjawab itu, kita cari positif negatifnya. Sekarang kita harus tentukan ya, kira-kira yang penting itu seperti apa ya? Tujuannya dia itu seperti apa gitu ya. Jangan-jangan apakah memang betul si ibu tadi itu ngomongnya praktis, dalam hal praktisnya itu adalah praktis dari tenaga, atau terakhir itu ngomong praktis itu karena udah bicara soal harga ya. Karena ini purpose. Jadi kan tujuannya jadi berbeda nih. Jangan-jangan Pak Yoga coba lihat nih. Kalau di kita udah punya 5 ya tadi 5 alat. Alat bantu untuk pel ya. Iya, betul. Dibandingkan coba Pak Yoga. Oke, coba kita bandingin ya berdasarkan purpose-nya ini. Nah, alatnya yang pertama ada kain pel saja, kemudian yang ada penyaring tidak bisa berputar, ini penyaringnya yang bisa berputar, yang ada tabung airnya, dan robot. Saya coba lihat juga bandingkan berdasarkan harganya Pak Agus. Ya. Ini saya bentuknya rating. Jadi kalau teman-teman bingung bacanya ini kenapa sih 5/5? Maksudnya kalau rating itu kan 10 berarti yang terbaik, 5 ini berarti yang terbaik. Nah berarti kalau dari sisi harga, alat yang pertama ini harganya yang terbaik nih. 5/5 termurah. Karena cuma satu helai kain gitu kan. Sedangkan makin ke bawah ratingnya makin turun. Karena makin mahal. Teknologi makin tinggi, ya diimbangi dengan harga yang makin tinggi juga Pak Agus. Ya. Dan waktu kita bandingkan dari sisi kepraktisan, sama, masih menggunakan rating tadi. Semakin tinggi skornya, berarti kepraktisannya ini semakin tinggi. Ya. Nah, untuk yang kain pel, kepraktisannya, skornya itu sama, paling tidak. Karena semuanya tenaga manusia ini cuma benar-benar sebagian kecil yang dikerjakan oleh si alat pelnya. Karena hanya kainnya yang disediain oleh dia. Airnya kita harus bawa sendiri, ya. Nah, dia meresnya harus kita sendiri, ngegosoknya harus kita sendiri. Wah, sangat nggak praktis deh dari segala halnya. Tapi semakin ke bawah kepraktisannya ini semakin tinggi karena semakin sedikit upaya yang harus kita lakukan sebagai pengguna dari si kain pel, si alat pelnya itu sendiri, Pak Agus. Jadi jangan-jangan ya kalau kita lihat kan di sekarang kalau ke Shopee, ke Tokopedia, kemanapun udah banyak yang jualan yang kelima macam ini. Ini kan sesuatu yang lumrah gitu ya. Tapi kalau dari kecil kita terbiasa berpola pikir inovatif, jangan-jangan itu memang kita itu harus dibiasakan dari kecil itu gimana caranya mengobservasi ya. Mengobservasi kemudian yang tadi dilaksanakan
Bahkan bisa saja dengan yang cerita dengan KNPL ini, cerita pesawat tempur, cerita produk apapun, mobil apapun, inovasi itu dari hasil kita mengobservasi, kemudian mencari pain-nya apa, kemudian gimana caranya berpikir harus ada bentuk seperti apa, harus dimodifikasi, kreativitas seperti apa gitu ya Pak Yote. Iya, benar juga. Kalau observasi berarti itu bicara tentang data ya Pak Agus ya? Iya. Semakin banyak data yang kita punya, artinya semakin banyak opsinya untuk kita ya. Nah ini sebetulnya untuk ketika kita bicara data, ini teasernya sedikit untuk materi yang nanti mengenai decision making itu bicara data ya Pak Agus ya? Iya. Nah, cuma di sini jangan dulu kita bahas ya decision making, kita fokus dulu pada inovatifnya. Datanya udah punya, lalu seperti apa memanfaatkan si datanya itu ya. Jadi di sini kita menggunakan konsep Didi agar ada kerangka berpikirnya bahwa ini adalah sesuatu yang iterasi berulang-ulang terus-menerus sampai dengan kita memperoleh berbagai solusi yang sebetulnya ketika kita lihat solusinya nggak ada yang salah satupun. Bahkan ya untuk si lab yang menciptakan produk ini masing-masing bisa dijual ya, bagus ya. Tiap orang kebutuhannya berbeda. Kalau saya budgetnya kecil, ya udahlah, ambil yang tengah-tengah aja nih, nggak terlalu capek, tapi harganya juga nggak terlalu mahal, bagus. Tergantung isi kantong masing-masing ya, silakan pilih. Nah, kira-kira, jadi kreatif sama inovasi itu sama nggak ya? Kalau menurut saya seseorang beda, yang kreatif itu sama dengan dia berhasil membuat inovatif nggak? Oke, mirip-mirip ya, kreatif dengan inovatif ini. Membuat sesuatu yang baru, dan dia harus menciptakan value yang baru kalau di inovatif ini, bagus. Menciptakan, berarti harus bukan hanya mikir ya, tetapi mengimplementasikan gitu mungkin ya Pak. Oh iya ya, benar juga ya. Jadi kalau kreatif, jangan-jangan kreatif itu cuman ya saya pintar menciptakan ide-idenya, tapi belum sampai diwujudkan ya Pak Agus ya. Belum jadi inovasi dong berarti ya. Oh iya, itu ternyata perbedaan utama ya. Kreatif adalah lebih ke idenya, inovatif adalah wujudnya. Banyak orang kreatif, tapi belum tentu setiap orang kreatif mampu membuat inovasi. Oh iya, benar juga nih. Berarti si lab ini tuh inovatif ya. Bagusnya bukan cuma kreatif, tapi inovatif juga ya. I see. Berarti kejawab nih sekarang inovatif thinking itu apa ya, bagusnya? Iya nih. Kita lihat. Oh, ternyata inovatif itu yang tadi Bagus ceritakan, kreativitas ditambah implementasi. Itulah inovatif thinking. Benar banget, Bagus. Kreatif aja nggak cukup, ternyata implementasinya ini yang harus kita lakukan. Karena ketika kita punya ide, jangan keburu dicuri oleh orang lain, dia yang dianggap inovatif, padahal idenya dari kita. Ya. Dan kayaknya udah banyak ya kejadian seperti itu ya, Bagus ya. Oh, saya mengklaim nanti entah kapan saya mengklaim itu sebetulnya ide saya ya, mana buktinya gitu kan ya. Orang saya ngeluarin misalnya dibilang iPhone ini yang produk paling inovatif, Steve Jobs-nya yang inovatif. Ya, tapi ada yang mengklaim juga, oh enggak, sebetulnya ada dua yang lebih awal. Ya mana buktinya gitu kan. Oh yang booming adalah siapa gitu kan ya. Oke. Ya. Selain itu di sini juga kita bisa bandingkan cara berpikir bisnis. Cara berpikir bisnis dengan cara berpikir inovatif. Bagus. Beda ya? Ya kalau dilihat ini beda juga ya. Benar juga nih. Kalau bisnis itu secara logika, ya, sedangkan inovatif ini intuitif katanya, Bagus. Boleh dicontohkan nggak? Mungkin kalau kita bicara bisnis, itu mainnya logis. Kalau saya jual dengan harga segini, berapa orang yang bisa beli? Itu mainnya logika semua. Gitu ya. Oh iya, benar juga ya. Harganya itu bisa nggak ya dibeli oleh orang gitu ya? Itu logis ya. Tapi kalau inovatif, kita langsung dari pertama itu kita pakai kacamata kuda, harus ngikuti logical seperti apa. Jangan-jangan inovatifnya jadi mati karena kreativitasnya yang mati.
Oh, I see. Saya ngerti sekarang. Jadi ketika kita membatasi diri bahwa saya pengen menjual barang dengan harga maksimal 10.000, udah deh, saya nggak akan pernah bisa inovasi lagi ya, Pak Agus ya. Jangan-jangan kalau di perusahaan semakin banyak peraturannya, semakin terstandar itu bagus untuk memastikan si bisnisnya berjalan. Tetapi di sisi lain bisa mematikan inovatifnya. Karena orang jadi takut ya. Bahkan misalnya Mintzberg itu juga membilang ada strategi itu ada 10 macam. Strateginya ada yang planning school. Semuanya harus sesuai dengan plan. Nggak boleh ada kesalahan. Kamu salah, kamu dihukum. Karena dia harus sesuai dengan standar. Jangan-jangan culture yang seperti itu akan membunuh si kreativitas. Tapi memang cocok kalau misalnya dia bekerjanya misal di suatu bank sebagai teller yang nggak boleh inovatif ya. Tapi kalau dia kerjanya di bagian pengembangan, jangan-jangan alat ukurnya beda ya. Bukan lagi logical, tapi intuitif ya. Berarti bisa tergantung jenis industrinya, tergantung posisinya, tergantung divisinya juga ya Pak Agus ya. Oh, banyak hal ternyata yang menentukan apakah seseorang itu boleh inovatif atau tidak gitu ya. Sesuatu itu memang dibunuh inovatifnya atau memang harus berkembang. Benar. Jangan-jangan di tempat yang salah itu. Kalau orang inovatif tapi nggak boleh harus ikut peraturan, waduh itu bisa stres itu. Artinya nggak boleh dipukul rata juga ya ketika kita melihat seperti ini. Jenis pekerjaannya apa? Ya, artinya kita harus bisa menilai juga pegawai kita seperti apa. Kalau dia banyak ide-ide tapi tempatnya nggak memungkinkan untuk dia mewujudkan idenya, mungkin ada baiknya kita pindahin orang ini ya, Pak Agus ya. Betul. Ya, ini jangan-jangan kenapa talent HRM nanti punya ide lagi tuh nanti di pertemuan bukan di minggu ini gitu ya, pertemuan berikutnya itu bicara soal positive thinking for success. Itu ada beda lagi kayaknya. Besok nih Pak Agus positive thinking. Kita turun dulu aja ya, itu misalnya ada, saya tertariknya di yang innovative thinking itu selalu bertanya what if, yang terjadi kalau, ya, apa yang terjadi kalau. Dengan kata lain, di sini tadi yang dibilang di sini itu semua kesalahan harus diperbolehkan. Karena kalau orang tidak boleh salah, ya gimana caranya dia mencoba berkreasi. Kalau dia tidak mencoba, dia takut. Karena nanti reward-nya hilang. Oh, iya juga ya. Berarti memang cara ngesetnya harus beda nih kayaknya Pak. I see. Memang artinya benar banget nih diagram ini ya, bahwa business thinking itu harus dibedakan dengan innovative thinking. Kalau business thinking itu memastikan bisnisnya bisa berjalan dengan baik, dan innovative thinking adalah memastikan kita bisa menciptakan value baru yang menjawab pain point dari si konsumen tadi ya, Pak Agus ya. Iya. Oke. Yang tadi fokusnya adalah result di bisnis, kalau sekarang meaning. Oke. Nah, ini ketika kita membandingkan dari dua sudut pandang ya, bisnis dan inovatifnya. Nah, kemudian kalau inovative thinking harus punya apa ya Pak? Mohon maaf. Kalau inovative thinking harus punya apa? Dia bisa inovatif. Dia bilang ada 3: motivasi, attitude, dan skills-nya. Ya. Motivasi di sini, dipecah lagi ternyata mimpinya, passion-nya, ya, curiosity-nya, ya, rasa penasarannya, challenge-nya, atau mungkin fun. Saya merasa senang gitu kan ya untuk melakukan inovasi. Oh banyak nih teman-teman yang dengan berhasil menciptakan sesuatu, saya menjadi excited seperti itu. Itu motivasi dia untuk melakukan inovasi. Ya bisa jadi seperti itu ya Pak Agus ya. Iya. Yang kedua, kalau yang nanti akan dibicarakan lebih dalam di besok itu adalah di motivation sama attitude. Berarti kalau sekarang kita fokus ke skill, berarti skillnya itu sebetulnya adalah skill untuk selalu what if ya, berpikir apa yang terjadi, gitu ya. Benar. Yaitu digambarkan dari sini inventing
observing. Ini yang tadi Pak Agus ceritakan, selalu melakukan observasi, questioning, selalu bertanya, berimajinasi ya. Ini anak-anak sekarang ini kasihan juga ya Pak Agus ya, kurang imajinasinya karena udah terpatok dengan game, YouTube dan sebagainya. Beda dengan mungkin zaman kita mainannya terbatas sehingga kita berimajinasi dengan berbagai mainan gitu ya. Sehingga mainan-mainan yang diciptakan sekarang itu hasil dari orang-orang yang dulu kekurangan mainan ya Pak Agus ya, inovatif ya. Tapi jangan-jangan sekarang itu banyak inovasi itu karena saya sih nggak terbayangkan. Sekarang ada teman saya bilang, kamu profesi kerjanya apa? Gamers. Oh iya, benar juga. Ya. Zaman dulu kayaknya diketawain, dikemplang sama orang tuanya. Kamu kerjaannya gamer, dapat uang atau bukan? Itu mah buang-buang uang. Sekarang bisa dapat uang. Tuh. Iya. Kerja di dalam kamar doang, nggak keluar-keluar, ini ngepet kayaknya nih orang gitu ya. Tapi ternyata bisa gede loh itu. Gede ya. Jadi sesuatu yang kita lihat negatif ternyata kalau dilihat lagi dari sudut pandang yang berbeda menjadi sesuatu yang positif juga ya Pak Agus ya. Iya. Nah, tapi semua ini skills ini nggak tiba-tiba ya munculnya ya Pak Agus ya. Iya. Kalau kita lihat, ternyata pengalaman bertahun-tahun ini. Atau yang kedua itu kita harus punya panduan untuk pola pikirnya harus seperti apa nih Pak Agus. Yang kita coba tanemin tadi, kayaknya nomor 2 ya Pak Agus. Iya. Pak Yoke, ini udah banyak pertanyaan loh, dan waktu udah makin dekat. Oh iya. Jadi sepertinya kita sudah sampai di sini ya Pak Agus ya. Iya. Kita kembalikan ke Pak Romi. Silakan Pak Romi, terima kasih. Ya, oke, seru banget sampai saya juga nggak memperhatikan waktu lagi tadi. Ya, buat teman-teman tadi materi kita dari Pak Agus dan Pak Yoke sampai di sini, tapi kita masih ada sesi tanya jawab buat teman-teman yang punya pertanyaan, monggo dituliskan di chat box dan nanti kita akan langsung dijawab oleh Pak Agus dan Pak Yoke. Ini menurut saya pribadi sih menarik ya, sangat benang merahnya dapat dari yang kemarin awal kita creative thinking, sekarang hari Jumat design thinking, sekarang innovative thinking. Sari-sarinya udah dapat nih. Tapi untuk mempersingkat waktu nih, kita coba langsung jawab pertanyaan dulu ya Pak Agus yang sudah mulai bertanya nih. Ini ada dari THRM. Bagaimana cara mengukur saat ini kita sudah inovatif atau belum? Apakah ada alat ukur untuk mengetahui inovatif thinking setiap orang? Monggo Pak Agus atau Pak Yoke. Pak Agus, Pak Yoke, maaf. Maaf saya potong sebentar. Buat teman-teman yang akan maghrib, dipersilakan maghrib, kita akan terus sampai pertanyaan tidak ada lagi. Jadi kalau buat teman-teman Muslim yang ingin menunaikan ibadah maghribnya, monggo dipersilakan ya. Nanti kalau masih ada waktu, monggo join kembali. Oke, silakan Pak Agus dan Pak. Baik, jadi sebetulnya kalau kita bicara dari sisi bisnis pun, bisnis juga nanti ada departemen mana yang memang diperbolehkan terjadi inovasi, mereka punya alat ukur. Makanya inovatif index itu bahkan bisa diukur sampai negara mana itu punya inovatif indeksnya seperti apa. Nah, hanya memang begitu beda industrinya, beda cara ukurnya itu akan berbeda-beda. Sehingga ya kalau secara singkatnya tadi menjawabnya adalah alat ukur untuk mengukur innovativeness, yes bisa. Salah satunya tapi perlu namanya culture atau budaya si organisasi itu memperbolehkan orang berinovasi. Berinovasi itu bukan hanya berpikir kreatif, tetapi juga melakukan. Kalau melakukan berarti salah satu yang penting itu adalah orang itu harus diperbolehkan salah. Sampai batasan tertentu tentu saja. Karena pasti biasanya nanti diatur batasannya berapa sih diperbolehkan salah. Kalau sampai tidak, oke, berarti dia harus putar jalan dan sebagainya. Jadi ada sesuatu yang terukur, yes, ada itu. Gitu. Oke, Pak Yoke ada penambahan? Oke, langsung ke pertanyaan kedua dari Alfu. Bagaimana jika ada permasalahan baru seperti inovasi kita ternyata tidak diterima dengan baik oleh masyarakat? Oke, monggo.
Ini yang paling berat. Ini Alfu betul nih. Kenapa? Bahkan waktu pertama kali, ini salah satu kalau bagi saya yang penting itu adalah listrik. Kalau bagi saya, dulu lampu pijar itu dibuat pertama kali itu dari berapa ratus kali gagal. Nah, jadi sebetulnya kalau sampai ada hal seperti ini akan dijawab lebih banyak itu di sesi besok di saat positive thinking. Tetapi secara garis singkatnya adalah kembali ke diri kita. Apakah kita akan nyerah? Atau itu adalah suatu tembok, dan tembok itu harus kita lompati. Tinggal gimana cara melompati tembok tersebut. Balik lagi itu, banyak sekali tantangan dari luar, terutama dari masyarakat. Itu bisa ambil contoh, bahkan sampai apakah etis, apakah ini adalah penemuan yang etis atau tidak, dan sebagainya. Akan ada plus minus segala sesuatunya. Tapi bisa jadi sesuatu yang bisa diinovatifkan di satu tempat tidak diterima di tempat lain. Belum waktunya. Tapi sewaktu-waktu akan diterima juga. Ambil contoh, kalau kita bicara tentang Indonesia tidak menerima otomatisasi robot mengganti pekerja pabrik. Oke. Tapi kalau di Eropa itu sudah diterima. Gara-gara apa? Kepepet jawabannya. Karena manusianya sedikit jumlahnya, maunya dibayarnya lebih mahal. Demand sama supply-nya jadi terbalik. Di Indonesia kebetulan kita orang yang lebih banyak. Tapi sewaktu-waktu kan makin baik juga nih taraf hidup. Akan berubah juga. Mungkin itu ya, sedikit. Pak Yuka ada? Oke. Ya, langsung ya. Study case-nya di masyarakat, padahal lingkup yang lebih luas tuh, yang which is itu fighting spirit-nya juga mesti lebih oke gitu. Oke, selanjutnya dari Susi, kalau sebagai praktisi, terkadang inovasi di tempat kerja berbenturan dengan SOP, karena kalau di posisi admin atau retail, sudah pasti melakukan apapun kewajiban sesuai SOP. Bagaimana inovasi bisa kita lakukan kalau kondisinya seperti itu, Pak? Ini kayaknya wrong person in the wrong place kayaknya nih. Monggo Pak Agus, Pak Yoga. Nah, tapi kalau kita lihat memang ada yang memang bentuk-bentuk bisnis atau industri di mana segala sesuatu harus sesuai standar, sesuai dengan standar operating procedure. Tapi si SOP itu juga akan berubah dikarenakan adanya perubahan zaman. Perubahan zaman itu ambil contoh di eksternal sekali lagi. Terjadi perubahan gaya hidup. Terjadi orang kemudian karena ada teknologi, kemudian orang jadi berubah segala macam. SOP yang tadinya bagus buat kita itu juga sewaktu-waktu itu akan jadinya tidak bisa dipakai. Tidak bisa kekeh kalau kata orang Sunda. Tidak bisa keras kepala harus ngikutin itu. Nah, hanya untuk sampai merubah kayak gitu, biasanya perlu ada perubahan eksternal yang menyebabkan Anda harus muncul. Tapi munculnya udah bukan lagi sebagai follower, tapi sebagai leaders. Gimana caranya, idenya, oh ya ini ternyata idenya bagus ya, SOP-nya mungkin dirubah sedikit ya. Karena inovatif kadang-kadang tidak perlu radikal. Ada perubahan cara kerja, teknik cara melakukannya menjadi lebih mudah. Yang tadinya lebih sulit dengan harus menyalin ke banyak tempat, sekarang pakai Excel. Dan Excel itu mempermudah. Mungkin itu akan bisa merubah. Dan itu membangun citra Anda sebagai orang yang kreatif dan bisa mengimplementasikan kreatif itu. Start from small, mungkin akan ada perubahan, dan Anda begitu ada kesempatan, dikasih kemungkinan. Atau, tadi kata Pak Romi, pindah tempat. Kebagian memang inovatif itu yang diarah. Iya, betul. Oke, lanjut ya Pak ya. Irfan, langkah atau pola seperti apa yang harus dilakukan pekerja untuk menunjang kreativitas dan inovasi di dalam pekerjaan maupun di kehidupan sehari-hari? Monggo. Oke. Nanti Pak Yogi tambahkan. Kalau saya pribadi yang paling penting adalah satu, terbiasa untuk berpikir inovatif.
Kalau yang saya lakukan itu dengan metode yang Didi tadi, itu jadi salah satu ngebiasain. Saya kebiasa mengamati. Kalau ada setiap macam produk apa, ini kayak gimana ya? Ini produk kayak gimana ya? Kebiasaan itu harus ada. Dan kemudian kedua, dalam batas tertentu, kita tidak bicara tentang inovatif yang radikal. Kita terbiasa untuk menyuarakan, gitu ya. Menyuarakan ini kayaknya lebih gampang nih. Ada kata-kata Pak Yoke yang saya kutip dulu nih sebelumnya. Ya. Karena Pak Yoke ini orang malas, jadinya dia kreatif. Nah, bolanya saya tendang ke Pak Yoke. Ya, memang ngaku nih saya. Kalau dibilang pemalas banget. Jadi kalau misalnya malesnya itu bukan dalam maksud negatif, tapi positif karena dengan sesuatu yang harus dilakukan berulang-ulang gitu kan ya, ini kan kayaknya kerja percuma gitu ya. Gimana kalau saya cukup satu kali aja ngerjainnya? Itu yang saya maksud dengan malas, sehingga saya bisa menciptakan berbagai alat yang ya menurut saya sih itu sangat mempermudah, seperti yang tadi contohnya dari Pak Agus pakai Microsoft Excel misalnya. Kalau saya terbiasanya pakai aplikasinya Google misalnya, pakai Google Sheet gitu ya. Sehingga si Google Sheet ini bisa saya manfaatkan sedemikian rupa, pekerjaan yang harusnya berulang-ulang menjadi sangat mudah dengan ya kita bilang low cost gitu ya Pak Agus ya. Ya, tapi sangat powerful gitu, sehingga ya kurang lebih seperti itu gitu kan yang bisa kita lakukan. Sebagai contoh lebih detailnya di apa namanya? Ini tuh dilakukan oleh Pak Yoke di perusahaan dan kemudian akhirnya merubah. Karena yang lain juga ngelihat, oh iya ya, dengan caranya Pak Yoke lebih mudah, tetapi informasinya bisa lebih akurat. Akhirnya pada ikut. Jadi mungkin itu tadi ya ke pertanyaan yang Irfan ya tadi ya Pak Robi. Ya benar Pak Irfan. Bagaimana mencoba berpikir dan kemudian mulailah ada yang sedikit sampai orang lain. Kalau bagi saya langsung, kalau saya butuh sesuatu, saya langsung tanya, Pak Yoke, saya butuhnya kayak gini. Kira-kira gimana ya? Karena dia sudah punya brand di kepala saya, dia sebagai orang yang inovatif. Nah, how you can make others think, that's also your value. Itu menjadi salah satu yang penting ya, Pak. Ya, betul. Terkadang tidak harus radikal, setuju dengan Pak Agus bilang tadi, lakukan aja dulu dan biarin orang mengikuti gitu ya. Kalau memang fit di mereka akan mengikuti. Oke, ke pertanyaan selanjutnya dari Susi, paling efektif biar bisa memotivasi diri kita, biar terus menelurkan berpikir inovatif sehari-hari, itu gimana Pak? Ini nyambung nih sama pertanyaan Irfan. Kayaknya udah sepakat itu tadi. Iya, kayaknya ini pasangan bukan ya? Karena kenapa saya bilang nyambung? Dengan membuat sedikit, itu sebetulnya membangun juga kepercayaan diri. Dan kepercayaan diri ini menjadi salah satu kunci penting untuk tadi bicara tentang bagaimana saya bisa memanjat tembok kalaupun orang tidak terima. Nah, kepercayaan diri itu dibangun sedikit. Kalau langsung kita, oke, saya produknya paling inovatif, jual langsung. Nah, mungkin berhasil, tapi gagalnya juga kemungkinan ada. Nah, jadi bagaimana membangun kepercayaan diri secara bertahap. Bagaimana membangun, kalau kita bicara, misal kalau ada yang bicara, itu adalah usaha kalian yang entrepreneur, itu ada gimana membangun organization culture, gimana menghargai. Gimana kayak tadi Pak Yoke bilang, oh yang ini mungkin bagus, tapi jangan dibuang, kita simpan dulu buat ini. Itu adalah satu kata-kata yang sangat menghargai orang lain, sehingga mungkin belum tepat untuk saat sekarang, tapi kita bisa keluarkan di tempat lain. How to create that kind of environment, itu menjadi satu tantangan tersendiri. Yang itu kalau dibahas panjang lagi nih kayaknya Pak Robi. Panjang sampai pagi tuh kayaknya Pak ya. Oke, lanjut lagi nih karena masih ada beberapa lagi. Pak Agus, Pak Yoke masih ini kan fresh kan ya? Siap. Gas terus. Yang ini dari Irfan lagi nih. Kayaknya Pak Irfan ini kurang nangkep mengenai pain point. Apakah inovative thinking selalu karena pain point? Selain pain point, alternatif apa lagi untuk membuat usaha di awal? Mungkin ini mengenai pain point, belum tergambar pain point-nya di Pak Irfan. Monggo Pak Agus, Pak Yoke. Sebetulnya
kalau kami menyatakan pain point itu dikarenakan sebetulnya kalau orang sakit dengan sesuatu, dia pasti pengen gimana caranya biar sakitnya ini hilang. Oke. Sebetulnya itu hanya pengistilahan saja. Bisa saja kita lihat adalah apa yang dia suka. Oke. Kalau kita bicara apa yang dia suka, itu sama aja kata lainnya pain point sebetulnya. Ya. Jadi bisa saja kita melihat, oh dia pengennya apa yang dia sukai. Nah itu kemudian kita ubah. Ambil contoh sedikit ya, mungkin contoh yang sedikit yang bisa ini. Ini dilakukan untuk, ini kan ada yang namanya needs, ada yang namanya wants. Ada yang namanya kebutuhan, needs, ada yang namanya keinginan, wants. Nah, para yang menjual mobil mewah, Ferrari dan sebagainya, itu punya cara sendiri, coba merubah yang namanya wants menjadi needs. Irfan. Gimana caranya? Dia bilang, yang namanya, dia definisikan gitu ya, kalau kayak tadi Ivan. Dia definisikan, yang namanya mobil sport Ferrari dan sebagainya, itu yang penting. Bukan hanya alat untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tapi merupakan kunci untuk bisa kau masuk ke komunitas tertentu, dan di komunitas tertentu kamu dapat sesuatu. Diterjemahkannya apa? Diterjemahkannya dengan punya mobil-mobil mewah itu, kalian bisa masuk ke yang memang sesama punya mobil mewah itu, dan kemudian bicara, ada peluang bisnis apa? Oke. Tapi dengan kata lain, ini memang cara marketing dia, gitu ya. Ini bukan ngelihat pain, tapi dia ngelihat ada yang dia bisa buat value, ada jadi needs yang bisa dia buat. Oke, akan berlaku nggak? Ya, untuk orang-orang tertentu. Ya, makanya ada sebutan juga orang kaya makin kaya karena dia punya modalnya. Gimana caranya dia bertemu lagi dengan orang kaya lagi, kemudian berkolaborasi. Oke. Nah, tapi sampai tahap kita belum, kalau misalnya tahap kita belum sampai ke situ, ya jangan dikejar. Karena kalau tidak, kita terkena perangkap marketing yang buat ngejual mobil mewah, padahal kita nggak bisa. Ya itu jangan terjebak seperti itu. Tapi mungkin itu menggambarkan contoh lain, bukan pain yang akan dikejar. Ada tambahan Pak Eka? Oke, mudah-mudahan terjawab buat Pak Irfan ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih dari Viva. Ini sedikit curhat mungkin ini kayaknya. Panjang soalnya. Halo Pak Agus dan Pak Yoke, saya mau tanya, terkadang di dunia kerja, kita sudah memiliki usulan inovasi-inovasi yang baik, contohnya inovasi yang membuat sistem kerja menjadi lebih sederhana atau simpel. Tapi kebanyakan inovasi baru sulit untuk diterapkan atau diterima, walaupun sudah didiskus bahwa banyak dampak positif dari inovasi tersebut. Oleh karena sudah terbentuk kebiasaan yang lama atau sudah diterima oleh generasi yang tua, yang tidak mudah menerima perubahan, dan ujung-ujungnya bisa balik ke cara yang lama. Nah, bagaimana caranya agar inovasi yang kita miliki dapat berhasil diterapkan, apalagi kalau kebanyakan di karyawan itu banyaknya generasi yang lebih tua atau senior. Mirip-mirip yang seperti yang tadi ya, Pak? Betul, betul. Oke. Kuncinya adalah butuh, kalau mau cepat, itu butuh ada perubahan dari eksternal, di mana perubahan dari eksternal itu membuat para senior ini babak belur. Ambil contoh, dengan COVID-19, ini terjadi perubahan yang sangat drastis. Yang tadinya cara kerjanya harus seperti itu. Nah, contoh yang oleh Pak Yoke itu untuk yang pendidikan, tapi nanti ditutup ya nama ya. Nah, tapi ini tampaknya terjadi di mana-mana. Karena begitu ada press dari luar, dan dia ngelihat, waduh, yang tadinya saya lakukan ini jadi berat ya. Berkali-kali saya harus kayak gini ya, susah ya. Dia harus ngelihat dulu. Gitu ya. Nah, untuk seperti itu makanya, itu tuh perlu ada pressure dari luar. Kalau kita bicara untuk organisasi yang sudah mapan, atau saya sebutkan seperti dinosaurus. Udah sangat besar sehingga susah untuk berubah. Beda dengan situasi perusahaan kecil yang agile. Okay. Di mana perusahaan itu bisa jadi malahan jasa, semakin sedikit daripada hartanya dalam bentuk aset, itu bisa terjadi. Segala perubahan ini bisa cepat sekali.
Mungkin Pak Yoga kasih contoh dulu lah ya. Ya sebetulnya bukan cuma di universitas, di sekolah pun seperti itu ya Pak Agus ya, udah berpuluh-puluh tahun ngajar itu harus tatap muka gitu kan ya. Tapi begitu adanya COVID nggak boleh tatap muka. Nah, harus ada alat yang bisa memungkinkan mereka tetap tatap muka tapi jarak jauh. Makanya kita pakai video conference seperti Zoom ini gitu ya. Kalau dalam kasus kita waktu itu pakainya Google Meet ya Pak Agus ya. Nah, selain itu kembali ke yang tadi bahwa memang orang-orang tua juga ngerasa kesulitan gimana nih. Nah, yang kita pikirkan waktu itu, coba deh kita buat panduannya sesederhana mungkin. Itu kan ya, salah satunya ada kita inovasikan dari panduannya. Ya, karena alatnya memang sudah ada. Ya, berarti kan tinggal mengajarkan, dan berarti sejalan dengan yang tadi Pak Agus sampaikan, dari eksternal terjadi sesuatu yang luar biasa, memaksa orang untuk memakainya, itu yang paling mungkin untuk terjadi perubahan, gitu kan. Dan selain itu, yang dari pengalaman saya, ketika kita tawarkan kemudahannya dari sesuatu yang baru itu, ya, misalnya, selama ini tanda tangan itu harus di-print, tanda tangan, kemudian di-scan. Nah, sekarang kalau kita menggunakan satu software, saya bisa tanda tangan digital, kasarnya saya cuma tinggal download, ya, tanda tangannya udah jadi, tinggal klik drag, pindahin, kemudian kirim lagi PDF-nya, misalnya menggunakan WhatsApp. Artinya banyak langkah yang kita hilangkan juga. Dengan adanya kemudahan ini, orang jadi ngerasa, ya bener juga ya, gampang nih saya pakainya. Kenapa enggak juga saya mau pakai seperti ini gitu. Sehingga cara lama yang tadi kita anggap sebagai hambatan, kita kasih lihat dulu deh kemudahannya gitu, karena mempan atau enggak sebelum dihantam benar-benar dari luar. Seperti itu ya Pak Agus ya. Tapi kalau bicara politik organisasi, berarti salah satunya untuk memastikan kayak gitu, harus lihat ini kira-kira yang generasi tuanya itu siapa yang harus didekati lebih dahulu untuk diajarkan, gitu ya. Bukan disuruh baca, diajarkan, dia oke, kemudian dia menjadi perantara buat, hey ini enak, lu gampang, lo ayo lakuin. Okay. Oh, yang ini tanda tangannya nggak boleh digital, ini harus yang ini, karena ini ada fungsi legalnya. Oke, tapi ada dong yang boleh. Sehingga kemudian itu akhirnya kadang-kadang memang tidak bisa disuarakan langsung oleh si inovator, tetapi harus disuarakan oleh orang yang lain. Nah, itu nanti bicara di pertemuan yang berbeda ya, Pak Rumi ya, yang ada dalam HRM Talent ini. Iya, menarik ya. Masih banyak clue-clue buat ke materi-materi berikutnya. Jadi buat teman-teman, tetap pantengin terus, tetap ikutin acaranya yang kita sampai nanti di akhir bulan ini. Tapi terakhir nih Pak, ada pertanyaan terakhir lagi nih. Terakhir dari Irfan, bagaimana cara agar kreatif kita itu selalu menjadi inovasi. Jadi pikiran kreatifnya itu jadi inovasi. Kan banyak nih orang kita, saya rasa sih materinya orang udah pada tahu nih. Cuman pada saat mereka berkreasi di pikirannya, implementasinya selalu kurang kalau orang kita, menurut saya gitu ya Pak ya. Monggo, Pak Agus dan Pak Yoga. Oke, kalau dari saya rumusnya balik lagi ke yang tadi kita bicara, untuk bisa kreatif menjadi inovasi, itu kita harus punya motivasi yang kuat. Dan untuk mempunyai motivasi yang kuat, itu kita harus punya sesuatu yang memang dasarnya kita suka. Oke, kemudian kita observe, kita semakin punya pengalaman ngeliatin, kita pikir apa yang terjadi, gitu ya. Dan kemudian di situ cobain dari step by step. Jadi perlu ada dari eksternal, dari lingkungan dalam yang kenalan, keluarga dan sebagainya, itu yang saling menguatkan. Oke, sambil contoh ini. Jadi salah satu negara inovator, itu ya, di Swiss, itu ya, salah satu negara inovator itu memang gaya pendidikannya itu berbeda. Tidak ada lagi juara 1, 2, 3 di kelas. Tidak ada lagi bicara ranking, gitu ya, juara itu ranking 1, ranking 2, ranking 3, itu nggak ada. Karena dianggap dengan adanya ranking tersebut membunuh motivation, merubah attitude. Karena sejak kecil jadi semacam saya itu ranking berapa, dan kemudian saya ini jadinya tidak wow. Yang ada di situ adalah untuk bisa bicara soal pass atau not yet pass. Berarti bicara udah berhasil memenuhi semua kriteria yang diminta atau belum berhasil.
Oke. Ini contoh sederhana yang tadi menyatakan bahwa dengan inovasi itu sebetulnya bisa dibangun. Oke, kalau kita udah nggak bisa apa-apa, nih kalau saya usianya udah nggak bisa apa-apa merubah, minimal ke anak saya sekarang. Saya tidak pernah mengcompare kedua anak kembar saya dengan menyatakan, oh ini lebih apa, ini lebih apa. Buat kepercayaan diri. Karena itu yang saya rasakan, untuk bisa semakin mapan, itu saya butuh kepercayaan diri. Dan di kepercayaan diri itu ya dengan cara apa? Nah, Irfan ikut kan yang besok positive thinking kan ya? For success. Itu dibahas lebih jauh. Mudah-mudahan dia ikut. Iya. Oke, buat dari teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan lagi? Menurut saya tadi benar tuh Pak, kepercayaan diri yang paling perlu dibangkitkan ya. Percayaan diri, setelah itu motivasi yang kuat terhadap apa yang mau dilaksanakan, sehingga inovasi atau kreasi-kreasi yang kita bentuk itu bisa terimplementasi. Iya. Oke, teman-teman, jika tidak ada pertanyaan lagi, sepertinya sesi hari ini kita boleh akhiri ya Pak Agus dan Pak Yoke ya. Terima kasih untuk Pak Agus dan Pak Yoke untuk materi hari ini. Harapannya teman-teman semua mendapat menyerapi semua materi yang diajarkan oleh Pak Agus dan Pak Yoke dan mengimplementasikannya ke kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk besok, yang tadi sudah diingatkan Pak Agus, materinya adalah mengenai positive thinking for success. Jadi ini relevansinya bakal masih ada terus, karena tema kita minggu ini adalah thinking. Oke, dan terakhir saya ingatkan juga, teman-teman, untuk yang belum mengisi form absensi, monggo diisi, linknya ada di chat box, sama kalau teman-teman yang ingin memberikan bantuan kepada NTT, monggo linknya juga saya sertakan juga di chat box. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini berguna juga buat teman-teman kita di NTT. Oke, demikian telah kita ikuti rangkaian PSU WIS Learning Academy hari ini. Semoga semuanya menyerapinya, dan saya ingatkan lagi, jangan lupa jaga protokol kesehatan, tetap safe, tetap sehat semua di rumah. Dan sampai berjumpa di esok hari. Saya Romi, mewakili Pak Agus, Pak Yoke, dan Talent HRM, mengucapkan selamat sore, sampai bertemu besok. Terima kasih.